Kalau lu jadi rapper nickname Coba. Apa gue? The Maths. Kira rembang. Oh, enggak The Maths. Tuh gitu. Iya. Hanco Ponda kan? Bukan. Yang bikin Dreamfield kok. Susu. Ngentot. Dulu susu juga ada jujur. Tapi dulu susu ada. Enggak, bukan Dreamfield, Greenfield. Gak tau tuh gue, dunia hitam Greenfield gue gak tau. Dreamfield acara party di Bali kayak. Oh, gak tau gue. Makan asam garam. Nyum. Parah. Gue banyak sih temen. Gimana? Ya Cipinang banyak. Back to basic. Iya. Wanda mau tuh back to basic aja, back to nature. Enggak, gue udah ampun gue gitu. Ada yang temen gue cewek 17 tahun lebih sehari tangkep itu 1000 butir inek. Itu kan kayak kalau 17 tahun kurang belum ada KTP kan aman. Ini Iya. 17 lebih sehari. Ya kena dong anjing. Lu sih 5 tahun. Enggak. 5 tahun 15 tahun. Gue padahal juga kenanya 1000, untungnya udah gue belah dua, gope-gope sama orang kota. Saran gue, janganlah. Udah agak anjing. Enggak. Gue ada sempat momen gini, Sir. Di daerah kota di mana itu yang ada Bang itu? Besar? Bukan. Yang di Glodok apa tuh klubnya yang di belakang? Crown. Kan? DVD. Crown. napak tilas lagi. Gue ada momen. Udah mulai nih. Oh, jangan dong. Nanti jangan. Oke, kita kedatangan Iser. Share gue deh. Share. Gue kenal Iser tuh, pokoknya di bidang persepatuan. Iya. Wah, nyampe gue pas waktu di jalan, oh nyampe nih sepatunya nih. Pas gue kenalan kan, ngantos gini, tak. Terus pakai tas dada gitu kayak basket. Gitu lah gitu. Di mall. Baru kenalan, lanjut gitu ngomongin sepatu gitu. Tapi sepatu lu awal sepatu ya? Sepatu. Sneakers ya? Sneakers. Oh. Tapi sebenarnya tertarikan gue sih bukan sneakersnya sih ya, tapi lebih kayak Kulturnya? kulturnya sih. Gue suka kultur jalanan gitu. Kebetulan yang gue suka sepatu. Terus orang-orang kayak tahu gue ya sepatu gitu. Pak Kalolo lu gimana Pak Kalolo? Jangan salah. Dulu Adidas Superstar lo gue semua tuh. Iya, benar. Yang kulit ular ya. Iya. Oh iya ada. Masih ini semua, kita kan ukurannya sama lu 11 coy? Iya 11. Iya sama, gue mau coy 11. 45 ya. 45. Dia ada yang baru dijual tuh, Nike, gue liat di story lu. Apa ya? 11. Oh iya. Yang apa ya? Naik gedang. Tulisannya apa gitu? Chaos. Iya. Undercover. Oh. Nah, itu cocok tuh sama karakter lu tuh. Nike Iya, gedang banget Pas sebenarnya tuh. Makanya pang-pangan gitu kan dia masih. Iya, Chaos iya. gitu apa. Tapi lu berhalangan nggak sama kontrak lu sama Yongki Komaladi? Dalam Gue bilang sama Yong. Kalau urusan yang masa kehidupan. Yongki? Kan Yongki. Oh Yongki kan? Oke, Yong. Jangan. Maksud gue kalau untuk kehidupan pribadi nggak usah lo iniin. Bener, Bisnis bener, kita bener. tetap jalan kan gue bilang. Tapi AP But udah nggak marah ya? Maksudnya nggak bentrok kan? Nggak gitu? Keren banget gue. Nah, tapi kalau gue tahu Iser sih awalnya sebenarnya jauh sebelum sepatu Iser ya. Iya. Basket dia, streetball nih. Oh, streetball. Streetball dia satu tim sama Upi sama Raymond rapper. Oh, kayak CS itu. Upi Tuan 13. Gue 13. Ini CS nih dari dulu. Rhyme on ya kan? Rhyme on. Iya, rhyme on, rime. Lah bener. Jadi dari situ emang sebenarnya Oh, dia main basket? basket streetball sebenarnya. Lu ada nickname gitu gak? Ada. Apaan? Justru gue kan ada nama gue Iser YT James. Sebenarnya nickname gue itu dari namanya White Cloud. Tengahnya white itu white cloud, awan putih. Oh, tapi nama asli lu Iser? Iser James. Oh, white-nya tuh? White itu dari IKE. Oh, Ike. Yang dapat dari streetball waktu di zaman itu tuh ada si P-Double yang ngasih. Kalau nickname tuh mesti orang yang ngasih? Kalau di streetball setahu gue iya, tapi kalau di rap katanya lu boleh boleh. sendiri. Nyari nama sendiri. Iya. Kalau boleh. lu jadi rapper nickname? Coba.
Apa gue? The Mets. Kira rebah. Oh, enggak The Mets. Cakep gue langsung kan gitu. Amfetamin. Kristal. Malah minta. Malah suka. Apaan itu? Oh, kalau di rapper tuh boleh ngasih, kalau streetball orang yang ngasih ya? Iya. Orang yang ngasih harus, kalau enggak lu culun. Lu nickname lu dari siapa? Gue julukin sendiri sih. Agak aneh tuh. Karena memang Tapi yang ngasih mesti orang streetball juga? nggak harus kayaknya sih. Kayaknya kalau nggak itu. harus ya. Kayaknya nggak harus. Cuma tapi ada momen spesial yang Gue ngeliat lo kayak gini nih si gitu. A ngasih itu karena dia mainnya di game apa gitu. Jadi kayak dibaptis lah ya. Iya. Kayak misalkan lu ada ini tiba-tiba Pidabel sebagai yang ngeliatnya bilang, oh dia tiba-tiba ngasih nickname dan tiba-tiba nempel aja gitu. P-Double tuh Paul FYI Palele. aja nih ya, itu Inggrisnya tuh masih kalah sama Anda. Jauh. Jauh. Tapi lu lebih ke British ya? Sebenarnya. Double yang mana sih? Yang itu kan yang Inggris mulu ngomongnya kan? Iya, MC Streetball. MC Iya, Streetball. tahu gue. Paul Palele. Kalau lu? Lele. Gue kira Poniman tadi. Bukan. Masih P-Double Poniman. Iya, jago dia bahasa Inggrisnya dia. Mantep tuh. Oh, Siapa? terus sampai P-Double? Iya. Mantep. Dia MC di klub juga tuh sempat. Iya, benar. Dia ada ngeband juga dia ngeband juga. Tumben lu ke klub R&B sehingga mengingat dia. Setahu saya Anda ke klub yang bukan Buat R&B starting aja. Oh, iya. Kan kok zaman dulu kan gitu kan. Buat meeting point. Tapi bicara culture Pak ya, bicara culture memang di era 9PM dia streetball kala itu komunitas dia nih Pak satu-satunya yang punya home base di lapangan ABC Senayan. Oh, 9PM lapangan paling pojok. Iya, Bener. betul. Gue banget tuh dulu. Tai. Oh, di situ lu. Iya. Berarti timur tuh ya? Enggak. Jakarta Timur ya? Jakarta Selatan. 86 ABC. Bukan, tim lu. Tim gue. Enggak, nyambur. Oh, dari seluruh Jakarta. Oh, Jakarta. kayak si Upi. Dia malah gitu. Jakarta Barat kan. Oh, Iya, gue Jakarta Barat. Dia Sama malah Upi juga Jakarta Barat. Oh, Upi Jakarta Barat ya? Iya. Termasuk adiknya Ketong sempet di 9PM. Masa depan kali Michael. Masa depan ya? Bukan, masa depan basket iya. itu. Iya, salah. Salah, nggak bisa. Nah, lucunya di kala itu ya kan umur masih 23, 22 tuh ya. Seberang Taman Ria Pak ya. Habis basket clubbing. Bener. Telek fix. Gitu ya? Jadi kita, gue juga nebeng di tempatnya dia karena kan lapangan ABC full tuh. Depan di Taman Ria tuh dulu banyak klub kan. Salah satunya tuh ada NYC. Ah? Ada NYC kan? NYC, Embassy, NYC, New York Cafe, CO2, CO2. Hah? Mana House. Mana House, bener. Mana House. Si Otu mah di Senayan. Plaza Senayan. Ya itu yang sekarang Iya. kali. Ini Nah, kita dulu lagi Taman Ria lu. Ya setahu gue sih NYC tuh, NYC Mana House itu. Dulu tuh ada Bliss. Bliss Menara Jam Sostek. Menara jam sostek. Lantai 16 sampai 25 tuh. Gue lupa tuh. Dulu tuh sering tuh ada masanya kita kan freestyle ya waktu itu ya. Selalu tuh dampingin Iwa. Oh. Iya kan, Iwa lagi nge-rap. Jadi gitu kita pada bocah-bocah gitu pada udah nge-club duluan. Ada si Raymond juga tuh. Saya masih ingat satu hal tentang Bliss. Minumannya Illusion. Iya. Oh iya. Illusion warna hijau. Illusion Iya. apa itu Illusion tuh? Iya. Yang sama di Mama sama Sono rasanya sama aja bener ya. Kalau Anda bukan Illusion, Zombie Strong. Maduma. Sama Singapore Sling. Dulu si Maduma tuh mobilnya apa ya? Espas ya? Espas. Si Ompong kan yang ini. Parkir itu dia nggak pernah. Gue pernah. Si Tapi Ompong. coba beberapa kali. Singapore Sling, Zombie Strong. Black Magic, lu tau gak Black Magic? Pakai granita, pakai kopi hitam. Gue Zombie Strong sih. Gue yang itu gue. Gue cobain semua. Kalau Singapore Sling warnanya biru ya? Biru, Salah. biru. Zombie Strong tuh kuning. Dan jujur di era itu kalau gue sih ya, mungkin yang lain pada banyak duit kali. Ya udah mabuk di parkiran baru ke klub tuh. Kayaknya semuanya begitu dah. Jadi Iya, kayaknya semua gitu dah. Di klub udah skut tuh, udah dah. Dan kalau misalnya minum juga nggak keluar duit banyak. Bener. Ya paling minum hemat aja, tequila satu shot. Iya, Satu shot. benar. Apa enggak ya nebeng ke temen yang paling kaya yang ada di sana ya kan? Benar. Iya. Oh, dari awalnya lu kenal sama dia tuh basket. Jadi dari awal LA Streetball tahun 2005 nih udah ada dia nih. Dan makin nyambung gue, Upi, dia segala.
Karena lifestyle-nya sama, satu frekuensi, Pai. Party, apa, basket, gitu kan. Tapi gua akui party di konsisten sampai sekarang sih. Sekarang Celek, kalah. Ada kemarin, gue lihat di mana nih? apa? Di mana? Razia di mana? Ada dia. Ada di Indozone. Jadi razia di PIK Pantai Indah Kapuk. Dia deh. Pertama, Cak, kayaknya Iser tuh. Siapa lagi orang digerebek pakai Jordan 3. Set, lampu dinyalain. Iser begini aja, kaki ketik tak. Wah, dia. Sebelum puasa apa itu? Enggak. Kaki begini dong. Pandemi. Lagi jahit. Lu konsisten sih. Sekarang kalau minum bukan nyari mabok, nyari slow-nya, Sekarang iya. Nyari slow-nya gitu, nyari chill-nya. Kalau gue sih masih nyari mabok. Tapi gue yang minum occasionally gue juga cari mabuknya deh gue. Iya kan? Karena occasionally kan, jadi sekalinya Kalau kalau minum, gue mabuk emang nyari mabuk. Nyari mabuk, Karena ya. kan gue jarang-jarang. Oh iya. Jadi set gitu. Sama dong jarang-jarang. Kagak. Ada satu rute lagi dulu. Lapo belakang DPR. Iya itu. bener. Base camp. Iya, base Base camp. camp. Basecamp Belakang tempat. DPR. Mention gepeng sama Sprite 70.000. Iya, campur Kalpiko tuh. Iya, warungnya situ tuh. Anjing dulu kalau Piko jadi campuran. Bangsa Sedikit kita berantakan loh. Parkir di trotoar kan, keluar kan ya. Dan itu tempat kencingnya kan di depan lampu-lampu itu semua. Iya. Tuh. Bener nggak tuh? Lu Iya. bayangin itu kalau apa pagi-pagi bau pesingnya, astaga. Tapi memang ya, gue bicara Iser sekali lagi dia memang dikenal orang yang kritis nih Pak. Dulu tuh LA Streetball punya website. Di situ ada kolom komentar, forum. Yeah. Dia dari zaman belum ada Instastory, dia udah paling bawel tuh. Ini peraturannya anjing nih. Udah dari begitu emang karakternya begitu. Bukan Dari dulu, baru-baru dari aja, dulu. udah dari dulu. Tapi bukan yang ngejatuhin ya. Iya. Ya, pokoknya Kritik. Ada sesuatu hal yang kayak, wah ini kok begini nih, kayaknya bisa begini nih. Contoh kayak apa? Kritikan zaman dulu pas di LA Streetball. Zaman dulu maksudnya kayak Banyak peraturan berubah-berubah. iya peraturan berubah-berubah, tiba-tiba ya waktu itu ada istilah ada point breaker, ada nggak ada point breaker ya kan. Pokoknya ada Point breaker tuh apa sih? Point breaker tuh kalau lu ngetrik. Kalau gimana ngetek ya? dapat poin 2. Oh, Nggak Tahu dia. Iya. Enggak, dan satu ada hal yang kalau paling ngetrik bisa gitu. Bola di mana, yuk? Kok suka? Bukan. enggak ada satu poin yang waktu itu gue inget banget, gue paling kesel adalah tiba-tiba ada 5 poin. Ada tembakan Iya, 5 poin. Hah? Tembakan 5 poin? Dari bintang kayak gitu. Dari jauh kayaknya ya. Iya, gue kayak anjing nih lama-lama kok kayak bukan basket ya. Komen tuh dia. Iya, ada lah komen. Tapi- Tapi All Star apa? dunia gitu nggak peraturannya? Enggak ada. Enggak, kalau di streetball pada lazimnya memang itu adalah peraturan basket yang bisa di custom, Pai. Streetball itu seperti itu. Jadi Karena di tiap tempat bisa aja beda-beda gitu. Iya. iya, contoh Big Three-nya Ice Cube. Itu kan ada 4 poin, apa itu menurut gue part of streetball karena di custom bukan under FIBA. Oke. Gitu. Nah yang 5 poin tuh tembakan dari jauh. Dari jauh kayaknya sih, jauh. dari jauh. Dari tengah ya, kayaknya. kalau nggak salah ya? Iya. Cuma kayak aneh aja. Tapi misalnya nih tembakan dari jauh nih, tapi sambil ngetrik double dong. Iya. gitu. Angkanya akumulasi jadi nambah. Oh. Nah, tapi trik yang model kayak gimana nih yang dihitung? Kalau misalnya muterin bola gini doang, Enggak, itu dihitung nggak? Jadi lo ngerjain musuh, bola dikuasai lagi. Kalau Sampai ketipu. Tapi ketipu. Jadi tek bolanya ke situ. iya. kalau bisa gini lagi. Masa kayak anak kecil. Bener. Terus lempar terus gini. Gitu boleh. Tapi emang sempat ada tahun. Malu. Udah malu. Boleh nggak gitu boleh? Nggak boleh. Tapi itu trik. Karena game musuh. Tapi sempat ada satu tahun yang begitu semua. begitu. Jadi ada Beneran yang ngaco deh. Kayak gimana? Jadi nilai gimmicknya lebih gede. Jadi ada satu tahun di mana lu dribble nih, bola didudukin baca koran. Iya, Itu namanya point breaker. Jadi penontonnya kayak apa sih? Saat itu seingat gue itu dapat poin. Iya. Saya ingat gue baca kalau nggak koran. salah. Berarti pemainnya jadi udah bawa koran dong? Coba buat show aja, iya ditaruh di kantong. Iya. Oh, anjing. Itu gue akuin kalau dipikir-pikir itu kurang elegan sih, kurang berlebihan lah. skillnya nggak keluar, iya. Tapi ada satu tahun juga di tahun berikutnya semua orang ngetrik sampai layup ada yang nggak masuk. Jadi kayak Iya. Oh. lama-lama jadi kayak
yang dikritik awalnya topeng monyet tapi bisa dibuktiin jadi streetball beneran, akhirnya balik lagi jadi kayak topeng monyet. Iya. Misalnya bola nih dedek tuh masuk ke sini, aduh hamil. Salah jalan. Ambulan datang masuk lapangan. Tolong tempat baca. Kagak. Masa gimmick berlebihan aja. Ambulan. Maksudnya ambulan. Ada bidan. Itu nilai berlebihan. Tapi akhirnya setelah 1 tahun penuh gimmick kayak gitu, hilangnya gimana? Ya tiap tahun kan ada revisi peraturan, adjust lagi. Nah itu salah satu yang dikritik dia nggak konsisten. Kenapa pihak panitia saat itu ya tidak bisa bikin formula peraturan yang Konsisten lah. Seperti itu. Oh tapi sempet ada tuh yang full of gimmick ya? Wah ada, dan gue juga ada di era itu sampai ada ini ceplok telur. Iya, itu dua-duanya tim gue lagi kayaknya. Ceplok telur. Jadi Mario Lawalata main lawan timnya dia. Dribble. Kan gini, kalau streetball itu lo lagi dribble gitu kan, orangnya tuh freeze Pai. Ini mau ngapain nih? Mario Lawalata diceplokin telur. Sama yang dribble. Ceprok aja. Gitu? Iya. Oh itu tapi fall. Sampai cuma kan niatan dia mungkin part of gimmick. Itu seingat gue sempat sedikit panjang tuh di luar lapangan tuh. Cuma itu diterapkan nggak gitu. Mungkin iyalah, mungkin itu buah dari timnya dia. Tim gue itu. Tapi Bang Mike. Itu mungkin buah dari apa ya, peraturan yang mungkin sedikit abu-abu. Jadi orang ditambah saat itu persaingannya beneran ini Pak, kayak di film-film kayak gue nggak tegur-teguran sama komunitas itu tuh karena bener, karena beda tim. Padahal mah kalau di luar ya, kalau di luar mah semuanya temenan, tapi giliran udah pas pertandingan udah game face itu kayak beneran. Saat itu culture-nya begitu. Oh tapi jadi gini, orang dulu mentingin gimmick apa mikirin trik-trik gimmick ya, bukan mikirin cara masukinnya gitu. Cuma di tahun itu doang sih gimmicknya berlebihan. Cuma di tahun itu, tahun berikutnya hilang. Tapi kalau misalkan dibalik gitu ya, kalau misalkan lu yang cuma masukinnya standar aja juga jelek nggak juga menarik, kan? Iya bener. Karena gue sempet ngikutin banget tuh streetball waktu era itu. Siapa contoh streetball dari Amerika yang lo ingat? Hot sauce, gila, saus pedas. Iya, saus pedas kan, hot sauce. Sama yang kecil siapa? The Professor. Profesor. Itu tuh Mariko pernah ngerasain tuh Wanono. Iya, gue udah pernah datang ya? Pernah datang, pernah Wanono Mariko tuh. Profesor sini ya? Sama gue juga. Sama dia juga. Dia emang jauh dari kehidupan gue sama Iser sih. Alkohol kagak. Iya bener. Jam 11 udah Tidur. Jadi kita ngajak ke klub nih. Maghrib sholat. Orang jangan. Dia ke klub minumnya orange juice titik. Oh Iya. Terus saat itu di Jakarta lagi 2 minggu. Ya minggunya ke gereja. Tapi menurut lu nih, kan gue juga nonton di YouTube ya. Profesor emang beneran jago gak? Jago. Kalau gue sih dia masih contoh sempurna streetballer ideal yang jago beneran, sisi kontennya ada, hiburannya ada. All Itu package. dia tuh. All package. Benar. Gitu. Dan bisa cari duit dari situ gitu kan. Dan dia begitu di Amerika, lu bayangin. Iya. Yang mana pesaingnya pemain NBA. Iya. Itu sih menurut gue oke. Dan dia kesini udah 3-4 kali, Pak. Oh sering ya? Udah sering. 3-4 Ke kali. UI, ngajar kan ke UI. Bukan Profesor BSI. Bukan profesor itu, gila. Oh bukan. Pokoknya yang inget terakhir dia ngekos di Pamulang ya. Bener. Julukannya profesor. Nama aslinya masa katanya dokter Randes. Macam gitu. Kok jadi gelar-gelar serem? Dokter Randes a.k.a. The Professor. Tapi gue nggak tahu sampai sekarang gue nggak tahu Dr. Anders tuh spellnya gimana sih? Dr. Anders. Dr. Andes. Gimana? DRS. Iya itu kan singkatan. Dr. Andes. Kalau nggak disingkat iya. Oh iya ditulis. Dr. Anders gimana? Dokter Andes, gue belum pernah lihat sih Dokter Andes, full Dokter Andes. Gimana itu spellnya? Bukannya memang gak ada tulisannya cuma DRS ya? Iya, tapi nyebutnya Tapi kan Dr. Andes. Tapi tulisannya gimana? Harus ada tulisannya kan? Wih, bener juga tuh. Anjing di sini gue menang nih. Kita nggak tahu semua. Kita nggak tahu, boleh lihat satu-satunya nih. Panjang 20 tahun kita temenan nih. Baru kali ini nih. Dr. Andes. Nggak pernah tahu tuh tulisannya model gimana. Tapi kalau ngomongin ini coy, kan gue datang beberapa kali tuh ke ini pasti ada Kojek Rap Betawi. Benar. Yang adu-adu freestyle. Menang mulu. Datang ya sempet ya? Iya, menang mulu dia tuh ya. Dulu kan abisnya sempat dibikin tribun tuh waktu acara itu kan. Pernah menang, pernah dikejar-kejar, mau dipukulin, pernah. Wih, Gojek. si Gojek? Bener. Gara-gara apaan deh? Gara-gara ngatain Jesse ya? Jadi Jesse, iya kan? Iya kalau nggak salah iya. Geng-geng Jesse Timur. siapa?
JC itu anak teman-teman kita, anak streetball. Ya, anak-anak Jakarta Timur, geng-geng. Dan keramat. Oh, JC Almarhum Acel JC itu Keramat. kan. JC, iya, Acel, JC. JC ada X JC Factor. Yo, Acel. The X Factor deh. Bener tahu. Tahu. Iya, Acel, JC, Edu. Pernah tuh tiba-tiba dikejar-kejar gitu. Jadi kayak Gara-gara ngatain apaan? nah, gue kagak tahu sih sebenarnya. Enggak, kayaknya gini mungkin. Bisnisan lah ya, bisnisan. Kalau nggak salah si Kojek ini kan memang mungkin berpotensi untuk dicengin yang bukan temennya dia. Karena kan Kojek kalau nge-rap battle dia ngecengin lawannya kan. Betul. Mungkin si JC ini nggak suka aja sama si Kojek disautin lah. Gitu. Terjadilah itu. Jadi kayak Jadilah tuh. lapangan streetball saat itu sih benar-benar street, iya kan? Benar-benar yang ya biasa kali kalau 1-2 pertandingan berarti ada keributan tuh kayak Iya. itu hal yang biasa banget sebenarnya. Dan gue harus akui Pak, itu era keemasan streetball Indonesia ya, karena lu terkenal dikasih wadah yang proper, Iya. duitnya ada di situ, jadi di berbagai komunitas di berbagai kota itu sampai bikin bendera Pak. Oh iya, benar. Surabaya, O31, dia bikin bendera. Jadi Triwan tuh apa? 031. Nama tim. Oh, nama area timnya. code-nya Surabaya. Oh. Cuma saat itu streetball di Indonesia tuh fanatismenya gila. Mana menurut lu berdua nih kenapa streetball nih sekarang ini kurang gaung lagi namanya? Boleh juga nih pertanyaan. Iya. Dulu kan sempet militan tuh orang-orang. Karena kalau dari sudut pandang gue secara bisnis ya, waktu pada zaman dulu kan namanya LS Streetball yang nge-sponsorin rokok. Tiba-tiba ada satu momen gimana si rokok tuh nggak boleh jualan lagi waktu bikin acara. Akhirnya budgetnya mau nggak mau jadi kecil. Yeah. Scoop acaranya jadi juga menurut gue melemah. Melemah. Ini kalau dari gue secara sudut pandang bisnis begitu. Oke. Jawaban gue dong. Coba. Oke. Ada dua versi memang. Senjata LS Streetball itu adalah teman-teman yang bermain tricks. Mungkin seperti Rico Haleluya, gue, Insen, Iya. segala Ini macam. secara teknis ya? Iya, Secara iya, teknis. iya. Tidak ada yang menampik, ini kita menjual. Betul. Kita menjual, tetapi tidak bisa diaplikasikan ke regenerasi karena nggak begitu gampang. Di 2014, kita punya lawan tanding Jepang sama Cina ke sini. Ya. Mereka nggak main gitu, Pak. Dia main biasa aja. Bahkan kita dikritik, kalau mau streetball negara lu maju, jangan kebanyakan gaya. Oh iya? Jadi mainnya langsung yang bener, dia nggak salah. Tapi nggak bisa dijual lo, jangan lupa. Iya. Menurut gua saat itu, Maksud lu apa bedanya sama basket biasa nih gitu? Gitu? iya bener. Kalau nggak ada trik-trikan. Kalau menurut gue, soalnya kalau lo crossover doang, menurut gue penonton Indonesia perlu sesuatu yang lu bikin betah di situ deh. Kita bicara bisnis nih. Ya. Bener. Gitu. Kalau menurut gue gitu loh. Nah, saat itu si sponsor ini sepertinya memilih untuk fokus di yang aliran seperti Jepang sama Cina yang udah streetball itu yang crossover biasa aja. Sehingga tidak ada penggodokan di penerusnya Rico Haleluya dan kawan-kawan. Menurut gua demand-nya di sini. Jatuh. Jadi kan sesimpel gini kalau komen saat itu, saya mau nonton siapa bang? Show-nya nggak ada nih. Saat itu keluhannya begitu. Tadi kan kita sempat bilang ada 1 tahun tuh full of gimmicknya berlebihan. Tapi mungkin di tahun itu juga semua pemain-pemain yang bagus, punya trik yang bagus, tapi main basketnya juga bagus banget. Jadi kayak jadi lu bisa lihat anjing nih orang jago-jago, tapi memang keren-keren. Skillnya bagus, gimmicknya juga bagus. Bener. Gitu. Jadi memang kayak itu nilai jual tertinggi ya buat streetball nggak sih? Iya. Oh, pernah lawan Jepang tuh sama Pernah. Gue pernah iya. Oh, iya. 2014 ke sini. ya orang Jepang tuh yang kayak di Cinanya kalah, Pak. yang di Komik Slam Dunk nggak yang rambutnya merah. Sakuragi kan. Ada Michi kan. Tapi jangan salah, sohib kita SMA Jembe itu legend. Semua pihak akuin. Spider dribble dia. Iya. Deg. Dia masih apa ya, istilahnya control ball, bukan control ball, apa? Ball handling. Handlingnya Handling. paling jago dia. Lengket Dia ya. udah mau out juga masih di tek sama dia gitu tuh. Iya tuh. Gue suka ngeliat dia. Dia Tapi jagoin poinnya jagoin agak bego itu mah suka badut anjing. Masa begini? Tapi ada momennya tuh Rico sama Jembe tuh kayak sepaket tuh, udah biji kanan biji kiri. Saat itu Iya, iya. kan? Saat itu iya. Nah, Bas- makanya Baswan Jembe. kalau bicara masa kemasan, Pak, gue cukup yakin gue ada era di mana kan kita ada nyabut pemain pro saat itu. Itu mereka sampai ngomong gini loh, gue takut main streetball, takut ditrikin. Berarti kita berhasil bikin pemain pro itu takut. Sekarang udah enggak. Image itu hilang ya, wah nggak ada regenerasi biasa aja gue gitu ya. Iya, Dulu benar. tapi
ada image seperti itu streetball. Gitu. Tapi emang trik-trik gitu emang kelihatan seru sih ya kalau misalnya nonton ya. Seru. Apalagi kalau misalnya ada yang berhasil di ankle breaker. Anjing. Nah sekarang di zaman sekarang suka nggak suka mau nggak mau harus gua akui. Walaupun tipis-tipis, Denny Sumargo yang kembali. Dia males dong nih ankle breaker dulu apa? No look pass. Denny Sumargo ya? Iya. Dia Sekarang nih yang sekarang. Iya maksudnya dengan platform dia seperti itu ya dia bantu mempromosikan Streetball lagi ya. di streetball lagi dan gaya mainnya kan gitu pantulin papan, ngolongin. Iya di Ensu gitu. Udah gitu dulunya jago lagi. Jago banget. Jago banget. Jadi ya dia Denny oke. Sumargo bisa gua bilang mungkin salah satu pemain Indonesia terbaik yang pernah Indonesia punya. Seumur basket ya. Waktu di Aspak tapi kan. Enggak juga Satu waktu dia dia juga. juga. Iya. Ya biarpun banyak lah ya. Gepeng jagoan mana sama Gepeng. Wah, Beda posisi lah. Pippen Indonesia ya. Pippen Indonesia tuh Gepeng. Kalau dari segi gelar sih Denny Sumargo gawat kan. Iya. 5 apa 6 cincinnya 6 juga kalau nggak salah deh. 5 pakai Jordan juga iya dia. Oh, dipakai semua tuh. Iya, nongkrongnya di Melawai. Tadi mulu cincin. Enggak kalau di dunia olahraga tuh rings tuh juara. Oh iya. Iya, cincin lo berapa? Jordan 6 gitu. Oh, tapi itu cincin tuh bener ada cincinnya ya? Iya kalau di luar lo dikasih cincin. Bener cincin ya? Ada juga. Ada juga di sini? Ada juga. Ada juga. juga. kayaknya. Ada Tapi juga. kebanyakan yang udah digadein ya. Oh iya? Mungkin ya. Emang iya? Nggak tahu deh gua. Tapi ngasih cincinnya kayak gitu nggak kayak yang di orang-orang. Gitu iya. Kalau orang ngelamar lagi minum sempen, lagi minum sempen. Oh, ada apa nih cincin? Tai agak Cincin buat Kan pemainnya ada banyak, masa 10-10-nya lo gituin, lo kasih skenario capek gila. Upacaranya biasa gitu. Berarti sekarang udah nggak ada nih streetball. Ada, cuma kan kemarin 2 tahun pandemi, sekarang mau jalan lagi ya. Formatnya kita berusaha Lu bikin balikin. lagi dong kok. Iya, gue memang bantuin LA Streetball. Iya. Gue memang bantuin LA Streetball gitu. Padi siapa? Padi. So tahu nggak ada. Oh Padi siapa? Tonang. Ada kan? Ada yang batonang. Batona nggak ada gila. Nggak ada. Nah tapi si Iser itu kan streetball nih, Pai. Dia belakangan jauh lebih fokus di dunia sneakers. Wih, yoi. Sampai belakangan dia ada punya movement sosial yang dia bagi-bagi sepatu untuk anak jalanan. Oh iya? Iya. Jadi awalnya kan gue ya cuma anak nongkrong aja lah gitu. Tiba-tiba dagang sneakers. Dikasih kesempatan dagang sneakers nih. Dagang sneakers, tiba-tiba gue bisa bilang pada saat itu mungkin selama beberapa tahun, 3-4 tahun, toko gue adalah market leader untuk Indonesia. Toko. Iya, toko gue. Badass Monkey. Dulu gue Oh, namanya iya, Monkey. iya, Jadi iya, gue iya. sempet ngerasain jadi market leader gitu. Jadi kayak dapat duit, tiba-tiba orang jadi kenal sama gue dari yang bukan siapa-siapa gitu, tiba-tiba, wih kenal nih, Iser Bedes gitu kan. Dulu gue ada partner juga. Tiba-tiba berjalan begitu aja, perusahaan yang gue buat ini di take over lah, dibeli sama sebuah perusahaan. Akhirnya gue bikin kayak gitu, berjalan. Berarti sekarang masih tokonya? Tokonya masih ada di Indonesia, tapi sisanya gue malah udah punya 5 toko di 5 negara berbeda. Oh iya? Iya, ada di UK, ada di US, ada di Filipina, Malaysia. Saham lu masih ada? Nah itu dia, gue memilih untuk ngelepas semuanya akhirnya. Oh. Karena gue kayak, apa ya, ada satu titik jenuh kali ya. Kaya dong lu sekarang. Enggak sih, masih aja miskin aja. Pas dibeli kaya, pas dibeli. Iya. Pas dibeli, ya ada lah duit ya kan. Karena party mulu. Nah itu dia, gue sempet cerita tuh ya. Pokoknya ya banyak orang tua gue tuh selalu bilang tuh ya, cowok tuh laki-laki tuh nggak susah dapetin duit kalau bener. Yang susah tuh ngejaganya. Itu gue rasain tuh. Bener. Bener. Gue rasain. Gue ngerasain party ya. 1 tahun tuh ngabisin kurang lebih kalau gue hitung-hitung 2 miliar kali. Anjir. 1 tahun tuh. Percaya. Percaya. Iya, sekali party misalnya 10 juta gitu kan. Lebih saat Lebih, itu. iya. Itu kayak ngaco sih. Terus ya yang gue cuma bisa beli pada saat itu cuma beli Harley, beli mobil, ya beli rumah. Untungnya kebeli itu.
Ada lah ya. Untungnya. Iya. Ada bekasannya ya. Setidaknya masih ada gitu. Masih ada kelihatan nih. Iya, kayak Sisanya nguap aja gitu. Gue ngerasain pada saat itu kayak anjing gue memang orang kampung yang dapat duit aja tiba-tiba Iya, gitu iya. loh. Sampai akhirnya udah nggak punya apa lagi. Ya cuma sisa banda doang gitu, terus kayak mikirin gue harus bikin apa. Tapi selalu kegiatan gue akhirnya nggak jauh dari sneakers. Contohnya tadi anak jalanan tuh. Enggak, ini belum nih. Oh, belum? Belum. Jadi pas gue bikin ini semuanya, Pak, tiba-tiba ada company sebuah merek sneakers gitu, merek sepatu, kolaborasi dong. Akhirnya gue bisa making money lagi dari situ, bikin campaign lagi. Tapi waktu gue pikir-pikir nih, ada satu momen gue pencarian jati diri lah. Ada momen pencarian jati diri, anjing, gue eksploitasi culture ini doang nih. Yang dulunya jualan streetwear, jualan sneakers, dapat duitnya doang. Iya, iya. Gue mikirin kayak, gue nggak pernah bikin apa-apa ya dari apa yang gue udah dapet ini. Akhirnya gue mikir gimana caranya orang tahu gue sneakers. Gue pengen gimana caranya juga dari orang tahu gue sneakers, gimana cara sneakers ini jadi medium gue buat nyampein pesan. Oke. Entah kritik sosial kah. Nah, campaign si Alas Tempo yang gue buat ini adalah salah satu bentuk kritik sosial yang gue pengen buat dari sepatu. Jadi gue awalnya sesimpel gini. Gue punya duit, gue bikin 1000 sepatu, gue pengen bagiin buat anak-anak jalanan. Dari sono, gue datang nih gue bikin vlog series gitu. Gue datang ke Jakarta, di Senen sama di Kuningan. Jadi ada Canggih tuh gila. Rumah Iya, singgah. Rumah singgah lah. Kalau sekarang bilang istilahnya bukan rumah singgah lah, taman bacaan. Karena rumah singgah setahu gue udah dihilangkan. Oh gitu. Iya, rumah singgah tuh udah nggak dipakai ya. udah dilarang malah. Oh dilarang. Iya. Akhirnya datang ke sono, tiba-tiba gue di sono gue ngeliat aja tempatnya paling cuma segini ya. Isinya 40 orang, kagak ada AC, kipas angin satu. Semua orang seneng banget terima sepatunya, tapi orang-orang itu juga ternyata gue ngeliat bahwa anak-anak ini banyak yang buta tulis. Oh, oke. Banyak yang nggak bisa baca tulis tuh. Oh iya? Baca tulis gak bisa, udah umur 14 tahun, 15 tahun. Dan di sono gue ngedengerin, Mas, tahu nggak Mas, kata Menteri Pendidikan kita nih, nggak ada baca tulis di Jakarta lagi. Ini saksi nyatanya, ini bukti nyatanya. Di sono gue ngeliat, oh anak-anak ini butuh apa sih? Ternyata butuh buku, butuh pendidikan lah. Mereka haus banget sama pendidikan. Akhirnya campaign gue yang tadinya gue mau bagi-bagi 1000 sepatu, 100-nya gue sisihin nih di Instagram. Gimana caranya nih, teman-teman gue di Instagram yang mau dapat sepatunya, lu kirimin gue 15 buku. 15 buku pelajaran ataupun buku cerita. Ya, ya. Alat tulis lah. Terus itu belum ada alat tulis, Iya. tapi banyak yang akhirnya ngirimin dan tiba-tiba campaign-nya malah jadi kayak, Sir, lu butuh apa? Gue terima apapun selain uang. Oke, gue kirimin lu makanan ringan ya. Gue kirimin lu alat-alat tulis, buku pelajaran. Itu banyak banget yang benar-benar ngasih dan jangan disebut ya nama gue. Akhirnya dari situ gue dapat modal banyak. Berupa barang-barang ini, ya udah, gue bikin ke beberapa kota, ke NTT, ke Lombok. Nah tiba-tiba gue ngerasa juga, anjing, ternyata 1000 tuh dikit ya sepatu ya. Apalagi udah potong 100, 900 pasang tuh dikit. Iya. Dan gue ngerasain tiba-tiba ada brand yang kontak gue, Brodo. Sir, gue suka campaign lu nih. Mau nggak lu gue bikinin lu sepatu buat campaign lu? Oh boleh. Berapa banyak? Kayaknya bisa 500.000 deh. Anjing ya. Gue sampai bentar. Lu Dibagiin tuh sama Iya. si Brodo. Iya kan malam-malam nih kontak gue nih si Yukanya. Berapa ya? Lu nggak mabok ya Yuk ya? Lu nggak mabok kan? Enggak, 500.000. Ketemu deh. Jangan-jangan dia lagi ngelem sepatu, coba uap. Iya makanya. Atau kondisi enak gitu. Iya. Dan dia mau ngasih 500.000 pasang. Udah. Kita lagi ngomongin ini buat season berikutnya. Jadi Wah, anjing, keren. season ini gue keluarin dulu. Keren. Selesain. Dan di season depan Brodo akan tambahin 500.000 pasang, terus tiba-tiba ada Mario Minardi. Mario Minardi tuh sepatunya 3 jutaan, Pak. 4 jutaan gitu. Dia jualannya ke luar negeri. Telepon gue bikin kan 10.000 pasang. Wah, anjing. Tapi bukan buat anak-anak ya, karena kita nggak punya modeling anak kecil. Buat guru gimana? Wih. Jadi dari campaign yang gue buat yang awalnya Melebar nih. Mantap. Melebar dan akhirnya gue juga mikir kan kayak banyak banget tuh pertama kali gue buat campaign ini karena bentuknya travel vlog. Banyak banget sebenarnya lebih ke jeleknya daripada bagusnya. Hah, jeleknya maksudnya? Jadi banyak komen-komen yang kurang enak malah. Contoh apa? Nah, ini nih yang gue tanyain. Kok sebenarnya kan ketika apalagi dari dunia lu deh basket, tiba-tiba lu bikin sesuatu yang dapat spotlight di mana-mana gitu kan.
Pasti ada nada-nada minor tuh. Bener, Pasti. Padahal spotlightnya juga sebenarnya nggak ada. Jadi gue pertama kali pikir digital ini bisa rame supaya gue bisa ngajak orang-orang lain, itu pun dikit. Viewernya mah, ya ampun, parah banget. Tapi tiba-tiba orang udah mulai komen tuh kayak, bro, kalau tangan kanan ngasih mah kiri nggak boleh kelihatan. Jadi mulai tuh banyak yang kayak gitu tuh. Nah akhirnya gue mikirin gimana, tapi ini jadi masukan buat gue jadi pembelajaran justru, bener juga. Akhirnya gue ngobrol sama tim asumsi. Tim asumsi, gue pengen bikin gimana campaign gue ini. Pange. Pange, sama timnya lah. Iya. Sama timnya, gimana caranya movement ini bisa tetap jalan, biarpun nanti nggak perlu ada sosok gue. Kita bisa ajak teman-teman yang lain, misalkan ada lu, Pak. Iya. Kita ajak Gofar deh ke sono, mau nggak? Misalkan iya. ke kota apa buat bagi ini movementnya. Dan ternyata bisa. Akhirnya gue sekarang mulai mencoba pertama kali episode pertama Antara Batas dan Alas Tempuh berkolaborasi. Jadi movement gue sama si Asumsi. Oh, jadi kolaborasi bikin lah itu. Bikin lagi. Untuk meminimalisir ada icon guanya. Oke. Oh, gak. Jadi gue pengennya ya biar akhirnya campaign-nya jadi punya semua orang. Dan semua orang bisa ngelakuin itu ya. Bener. Iya. Jadi gue udah kayak banyak orang mikirnya kayak gue gimana ya cara buat ngelakuin sesuatu buat yang lain. Contohnya mungkin buat para public figure, ya lu bisa involve ke situ aja udah menurut gue salah satu bentuk mereka mau Support. ikut serta. Iya. Gitu. Rico juga sempet kita ngobrol ya. Iya tuh, belum. Mau banget sih gue keluar kota bagi-bagiin sepatu. Karena memang sih sama, gue aja punya mimpi gue ngajarin basket di kayak kolong jembatan, Pak. Karena mereka kan minim akan dapat hiburan seperti itu ya. Jadi gue juga mau tuh nggak tahu ya Bantar Gebang kali. Itu mimpi gue juga tuh bisa Kita udah mulai menjangkau ke situ. Kita udah mulai mau coba pertama kali sempat bikin satu episode di Kampung Ambon. Oh iya. Pandemi 3 bulan pertama gue bikin konten sama Iser di channel ini ya. Gue ke Kampung Ambon, Pak. Ngapain? Cuma udah ganti nama. Ngapain deh? Kok jadi nostalgia? Justru. Kok lu sedang sih? Kok jadi nostalgia? Aku amun ke Mangga ya. Tuh kan lu tahu kan? Itu daerah gue. Gue tahu. Parkiran ada TV-nya kan? Kemarin kita ke sana ada bulldozer ya. Cuma sekarang Kampung Ambon yang di kita yang di Jalan Panjang lurus lagi. Iya, yang Kampung yang di situ, benar. Iya, situ itu. Cuma dia udah disebut namanya sekarang udah nggak mau disebut Kampung Ambon karena stereotip negatif. Mereka pengen disebut namanya Villa Permata. Villa Permata. Nah, itu sebenarnya gue sama Isan udah mulai tuh. Jadi gue coaching klinik sama bagi-bagi baju basket. Udah tuh kita ya, maksudnya kita pengen buat gitu kayak kalau kita mau bikin sesuatu nggak usah yang gede-gede. Dari kecil aja dari yang kita tahu aja gitu loh. Setuju. Terus yang lucunya kalau tadi Riko bilang, gue pengen ke kolong jembatan. Nah, kita survei itu. Udah nggak ada kolong jembatan. Kolong jembatan itu udah disekat sekarang. Udah nggak ada orang tidur di bawah kolong jembatan. gue googling nggak ada. Tapi dari Bekasi masih ada. Ya mungkin kalau dari Bekasi ya. Tapi gue kan yang paling familiar karena gue Jakarta Barat ya, Grogol. Oh, udah nggak ada tuh, udah rata. Oh, jadinya di pagerin nih. Pagerin. Dan udah ada yang jaga lah. Lu kalau sampai di Ya, sono lebih diangkut api lah. langsung. Di Ketong masih ada tuh dulu. Belum pernah di Enggak, Ketong. kayaknya movement ini gue nggak bisa ajak dia nih ya. Kalau ke ngomong daerah aja, gua rawan ngomong narkoba ada hilang doang. lagi. Ntar hilang. Wanda mana sih? Tadi di mobil. Agak. Takutnya kalau ketika daerah yang rawan narkoba nih, dia Yahudi. Takutnya Yahudi. Bro, Ada di cek-cek lagi. Kamu ngomong jadi kasih gini, Wanda, Halo. Wanda, gitu. Lu permatanya yang masuknya inian setengah bukan? Iya, Malah pintu tengah. Dia tahu. Enggak, gue bikin catering di situ dulu. Jangan dulu. Nggak, tapi Cateringnya dalam bentuk bubuk. Dari Cina nih kalau bubuk kalau jangan dulu gitu. tapi itu saat itu ide Iser sama gue itu memang mau mendatangi orang-orang yang mungkin nggak kepikiran. Buat orang awam kan daerah tersebut anjir serem, bener gak? Kita datengin tapi seperti itu. Cuma kan pandemi ya, mungkin pelan-pelan bisa lanjut lagi kaki share kita di sini. Ini pertanyaan teknis sih sebenarnya. Kan lu bagi-bagi sepatu nih. Nah, size-nya gimana tuh? Nah, itu dia.
Jadi memang ada kendala. All size, all size. Enggak all size. Jadi desain sepatunya aja gue pikirin karena gue punya kendala nggak punya molding size kecil nih. Sedangkan gue fokusnya buat anak-anak. Itulah kenapa desain sepatunya tuh ada tali di depannya tuh kayak tali buat kencengin gitu loh. Oh, gitu. Jadi kalau tuh emang kegedean, Betul. bisa dipakai. Setidaknya masih bisa dipakai, dijadiin selop gitu. Jadi memang dari desainnya, yang ngedesain logonya aja jadi kayak kolektif sih. Gue kan nggak bisa desain, nggak bisa apa. Jadi desain sepatunya ada temen gue dari luar negeri. Dia pernah bekerja sama beberapa brand kayak Herman Preston yang brand-brand gede. Dia datang, gue suka movement, gue bantuin bikin desainnya. Logonya dibikin Ade Tameda. Oh, masih ada. Iya. Terus ada kayak medianya dibantu, ada sama sampai jauh namanya. Terus yang bikin tasnya ada temen gue yang punya konveksi. Jadi kayak bener-bener kolektif aja udah. kolektif aja. Jadi kalau dibilang movement ini dibikin sama gue, dicetuskan iya. Tapi akhirnya bisa terjadi ini rame-rame. Videonya juga temen gue dari Bandung. Oh, gitu. jadi udah tuh bareng-bareng aja gotong royong ya. Iya, Kenapa nggak dikancingin aja? Misalnya kegedean nih. Ada kancing di sini. Baju. Jadi Ini sistem coklat aja bisa dipotek. Sepatunya ya. Ya kan lu kayak coklat silver begini. Enggak, bahasa potek bukan bahasa itu nih. Bahasa daerah apa nih? bukan coklat. Iya, kayak bukan coklat yang potek. Nggak mesti ada garis. Nih coba ada garis. Ide desain ya. Coba dulu. Ya lu misalnya sepatu kegedean nih. Misalnya yang lu kasihin ternyata ya emang buat anak-anak. Ya lu di ujungnya bisa lu potek aja. Wow. Lu kasih garis. Soleh. Lu kok misalkan Bolong duduknya depannya kayak zaman stiker tuh yang ada garis putus-putus itu. Jadi bisa diputus. Iya, tapi depannya kosong dong. Materialnya Iya, emang nggak? modelnya jadi agak beda sih. Si itu sepatu sendal. Herman sepatu sendal. Ya, itu nanti bisa kebuka. Depannya kelihatan gitu kok. Jempolnya kelihatan. Iya, ini enggak apa-apa. Sepatu dong. Kan sepatu sendal. Jadi ya sepatu sendal. Kayak pendekar aja. Yoko. Ya mungkin bisa sih, kayak gitu bisa. Nggak ada nggak bisa sih sebenarnya. Warna kalau warna apa hitam aja udah. Hitam aja sih lebih. Ya, jadi misalnya di movement Isher yang berikut, direkturnya dia nih ya, ditunjuk langsung oleh Nike. Southeast Asia, Wanda tolong ngedirect movementnya Isher. Ya tolong bikinin desain dan direct. Ini gue lebih fokus ke desain aja. Ya, apa? Paling Gimana? gue ambil ya ukuran yang standar Asia aja. Misalnya? Cuma di situ di satu desain bisa. Lu ada kayak garis putus-putus aja. Jadi setiap kalau misalnya, ini kegedean, lu bisa potek tuh sepatunya. Wow. Jadi jempolnya bisa kelihatan. Oke, jadi insane. Kayak di saset gitu. Iya. Kerek gitu, Iya. tinggal di kerek gitu. Jadi bisa pendek tuh Oh sepatu. bener, kalau bisa kan disrek ujungnya masih ketutup. Masih tutup. Begitu kok. Tapi Iya sepatu juga itu, sih. Iya. sepatu kan fungsinya tuh untuk hujan panas tuh kita bisa menapak dengan itu sih kayak plastik loh. Bahannya Daripada nggak bisa dipakai, kan gitu intinya. enggak bahannya apa? Iya. Bahan sepatunya yang bisa dipotek, bahan sepatu yang bisa dipotek adalah Tetap soalnya karet. ya, Ya kan? soal atasnya uppernya Uppernya gue kasih kanvas. tisu. Kanvas. Agar. Kanvas. Sebutkan istilah di sepatu yang lo tahu. Wah. Molding. Molding, oh iya benar. Terus? Kertas sepatu baru. Enggak unik. Enggak spesifik Bungkus aja. dalam. Bungkus dalam. Yang biar sepatunya Nggak nggak pesek. spesifik. Yang sepatunya biar nggak pesek. Silika gel. Si teknis tuh. Lidah. Wow. Lidah sepatu. Iya kan? Bilangnya apa kalau bahasa ini? Kalau ini apa, Pak? Tang. Tangan. Oh, Lidah. Kan gue juga ngedalemin juga. Warna pepper bener. Tapi sepertinya karakter movement Iserang ini lu lebih cocok ya? Iya, gue sih seneng banget tuh Kan- kayak gitu-gitu tuh. Karena dia sempat mengkritik acara-acara sneakers yang di mall. Oh, iya. Katanya sempat jujur lu curhat dong. Ada kesenjangan dia bilang. Senjangan ya? Senjangan. Kalau yang ini lo dukung nih Iya. anak jalanan. Tapi karena memang hal itu gua buat juga karena memang gua ngerasain hal itu. Jadi lo bayangin gak sih sneakers, acara sneaker di mall. Orang yang bisa ke acara sneaker di mall bisa beli sepatu berapa harganya? 2 juta, 3 juta. Terus yang nggak bisa beli 2 juta, 3 juta, Kemana? kemana gitu kan? Tunggu ditanya ini datang berharap ditanya sama Yosiolo ya berapa. Yosiolo pas bikin itunya gua sampah-sampahin habis tuh. Tadi ya sampai baper sampai bang gua ada salah apa ya bang katanya gitu. Ya semuanya sih lu salah.
Muki lu aja salah gue bilang. Kalau nggak versi 2-nya mundur terus. Tapi respect. Apa Gopar diundang? Tapi yang gue salut dari sama tuh orang ya, meskipun gimana gitu orang ngomong apa, dia brand lokal apa cuy? Iya, karena itu mainannya udah ya, Iya. dunianya udah ya. Nah itu dia, karena kalau dia mulainya dari brand, dari apa kayak, maksudnya menurut gue keren tuh punya semua orang sih. Tinggal gimana cara lu definisin keren. Ya kan tadi, waktu akhirnya sneakers jadi stereotype satu klasifikasi, apa ya gue bilang, ekonomi tertentu, ya gue ngerasain itu dan gue kayak, apa yang harus gue buat supaya si tembok ini bisa runtuh nih. Nah ini salah satu yang gue pengen coba buat gitu loh, biarpun banyak orang yang nggak tahu ya, yang mungkin kurang nyampe kali isi kepalanya gitu. Masih ada aja yang nada-nada negatif ya. Banyak yang pertama kali gue bagi aja dibilang, wah Bang Iser itu mah buat dagangan aja cari untung. Dia lu nggak tahu berapa duit yang gue habisin nih anjing. Gila nih orang-orang gue bilang. Tapi gitulah ya. Cuma satu hal yang pasti sih Pak, industri kreatif di Indonesia emang menanjak. Iya, maksudnya 20 tahun lalu kan kita brand luar semua Nike. Tadi dan sekarang menanjak karena apa ya? Pelakunya kan? Pelakunya. Karena pelakunya semakin banyak. Nah, cuma yang ngurus kenapa nggak nanjak-nanjak? Waduh. Ini enggak ini mau ngomong ya. Enggak ini kalau buat gue gampang. Kenapa industrinya maju nih UMKM kan dari SDM gila. Iya, Udah gila tuh. Bisa SDM dan bisa dinaikin lagi. Ya kan sumber daya alam banyak banget. Udah itu kayak misalkan pelaku-pelaku brand, udah kurang banyak apa lagi di kita. Iya. Kan cuma kalau menurut gue kenapa akhirnya nggak bisa maju-maju? Yang ngurus dalam hal ini siapa nih maksudnya nih? Ya mungkin ya gue nggak tahu ya namanya apa ya, gue kan kagak ngerti begitu-gituan ya, mungkin apa Kemenparekraf itu berhubungan pemerintahannya maksudnya institusinya. Institusi yang ngurusin tentang itunya kan. Industri kreatif itu kan bukan cuma dari baju-bajuan kita nih. Iya. Masih aja ada yang misalkan usaha bambu kek, usaha apa itu kan banyak. Batik. Ya, tapi kalau gue selalu mikir ya, gimana cara majunya ya pasti nggak bakal bisa. Lah pemimpin-pemimpin yang nggak pernah di bawah, semua pemimpin-pemimpin yang ada di Kemenparekraf, bukan Kemenparekraf, ntar gue salah lagi, apa, Smesco kali, atau apapun itu, yang berhubungan dengan industri kreatif. Sorry itu sih orang-orang kelas atas, ya gimana dia mau tahu apa yang di bawah itu butuh apa. Gue mikirnya selalu kayak gitu. Ya mungkin aja gue salah ya. Cuma gue mikir ya, gimana cara lu bisa memposisikan di orang-orang itu kalau lu nggak ada di situ. Mungkin yang diharapkan lebih bisa bersinergi gitu ya. Iya. Kayak antara pelaku dan yang punya mediumnya lah gitu. Bener, kayak contohnya nih, gitu. gue pernah kritik keras tuh waktu dari pemerintahan tuh ngajak brand-brand ke agenda show. Agenda show tuh di Las Vegas. Las Vegas. Itu gue sebagai pelaku industri, Las Vegas itu yang agenda show tuh kayak brand-brand yang menengah ke atas lah. Menengah ke atas, dan agenda show tuh udah mati. Orang udah pergi ke kompleks saat itu. Gitu. Jadi lu ngapain ngabisin duit-duit banyak ke sono, akhirnya ya jelas nggak bakal ada hasilnya. Di sono kan bisnis to bisnis kan, B2B. Iya. Contohnya kayak terakhir mungkin ya, gue nggak tahu agenda kementerian mana yang pergi ke Paris Fashion Week. Itu gue kayak, yang dicari apa sih? Gue bingung gitu loh. Sedangkan UMKM itu gede banget kalau menurut gue. Nggak yang di level menengah ke atas aja, menengah ke bawah tuh banyak yang lebih, menurut gue punya potensi untuk bisa lebih besar. Tapi selalu fokus di brand yang gede. Iya, supaya apa? Supaya mungkin pemberitaan dan lain-lain. Tapi kalau mau go internasional, menurut lo formulanya, misalnya lo dikasih kesempatan nih, oke, share idenya apa nih? Tapi kita mau go internasional. Kalau memang agenda show itu udah mati, lo punya ide gak? Ya seandai kata contohnya, misalkan secara goblok lah ya, kita ke Paris Fashion Week kayak kemarin. Ya bikin kolaborasi antara beberapa brand dan UMKM kecil dengan membawa message budaya kita kalau menurut gue. Kalau budaya kita aja nggak bisa dijual di sono, terus apa unit selling point kita gitu loh. Budaya kita kan menurut gue udah paling the best sih menurut gue. Nggak ada lagi. Nah kalau itu aja nggak bisa dibawa dan nggak bisa dijual, terus lu mau jual apa lagi yang di luar budaya? Itu sih, kalau gue mikirnya itu. Makanya, enggak. Lu sih. Lu tuh terlalu gembar-gembor produk luar sih. Gue Brodo gue. Brodo Bandung. Penjilat aja. Brodo Bandung. Lu bukan Edward Forer. Edward Forer yang mana? Edward Forer ada di Bandung juga. Sepatu make di dulu. Sepatu yang gembung. Edward Forer ada sepatu kulit tuh. Gue lokal, gue belum tahu sih. Masih ada sih Edward Forer? Masih, harusnya masih. Masih. Ada Instagramnya. Ersen Yang kan? Kok jadi akuntan publik? Oh iya. Ada Senian tuh. Yang lambangnya bunga di kaca-kaca depan rumah.
Ernst & Young tuh akuntan publik. Publik sekarang. Oh iya. Jauh. Tapi kabarnya bunga. Iya. Iya. Sepatu fans lo tapi. Iya. Baru kan? Dikasih. Tapi zaman sekarang tuh ya kayak sepatu, brand sepatu lokal serius banget ya. Serius. Jadi gila cuy, jadi keren gitu. Ya jadi pada meledak lah ya. Iya. Cara pembuatan apa ya namanya pabrik-pabriknya gitu dibikin serius gitu. Sebenarnya mah kalau dibilang serius nih udah serius dari dulu nggak sih? Oh iya. Kayak maksudnya kayak Nike, Adidas, Di sini Reebok juga pabriknya. bikin di sini, Oppo Iya. bikin di sini. Fans pernah suka bumi. Iya, fans pernah. kan? Fans pernah, bener. Fans masih ada juga di Indonesia. Masih deh. Masih ada. Jadi kayak sebenarnya mah serius, cuma akhirnya kalau mereka kan perusahaan besar terima dari company besar. Iya. Nah, menurut gua kalau gimana caranya si pemerintah ini bisa bikin satu wadah, satu perusahaan besar nih ya, satu pabrik besar, supaya nanti para brand lokal ini bisa bikin di mereka. Nah ini penting banget nih kok. Kadang-kadang kan kayak ada ketakutan sendiri datang, oh mesti kaos gitu ya, oh mesti 30.000 piece gitu. Bener. Iya. Bener, itu kayak, ya makanya kalau kita tahu nih gini, pertama kalau kita bikin kuantiti kecil, pertama harga tinggi. Kalau dia bisa bikin kuantiti kecil harganya rendah, berarti kualitasnya masih jelek. Nah, gimana caranya kita mikirin kalau menurut gue sih ya, bikin satu pabrik, ya nggak apa-apa deh bleeding, kan pemerintah. Lebih baik gue budgetnya dihabisin di situ nggak sih? Bener. Bener nggak sih? Bener setuju Ini gue. menurut gue lebih efektif. Iya. Gue lebih baik iya. rugi, tapi nih orang-orang yang mau bikin brand bisa bikin cuma 50 biji, 30 biji. Akhirnya industrinya maju. Cuma kenapa ini lahir dari orang tolol kayak gue kan? Bingung kan? Iya. Kenapa orang-orang yang pintar itu nggak mikirin ini dari dulu gitu loh? Itu yang gue bingung. Kok lu ini lagi konteks serius ya? Lu nggak setuju? Bukan. Maksudnya lu nggak setuju? Jadi belenggu karena emang kenapa nih situasi fuck banget gitu Iya. ya. Oh, gitu? Iya. Kok nggak bisa gitu? Kayak kemarin gue mau bikin kaos harus ada minimalnya. Gimana? Emang Urban. Di mana? Nggak tahu siapa itu namanya dia. Berapa minimalnya berapa? Gue lusin. Itu masih sedikit. Gue mau bikin 3. Lu custom di Melawai. Di Snappy juga bisa. Gue pikir masalah lu berat. Ternyata. Gue bukan kecewa sebenarnya, lu salah arti. Gue, oh gitu. Enggak tuh salah juga kayak gue kayak gitu kalau yang Beda gitu. konteks. Beda, enggak bisa. Gue banyak belajar sih di sini, gue banyak belajar. Apa yang lu petik dari tadi Gue agak penjelasan buta, Nisa? gue jujur aja di dunia sneaker gue emang agak buta, gue akuin. Ya, tapi Sepatu gue emang dari dulu yang kayak gitu-gitu aja kan. ya itu. New Balance, futsal. Adidas. Gak sepatu futsal dulu lu pakai ke mall. Gue ya, dulu Adidas futsal gue dulu tuh. Iya. Fansnya gue baru nih. Terus terang ini fans pertama gue nih. Seumur hidup ya? Seumur hidup. Padahal Dulu gue pernah lu, istilahnya coy. anak musik. Nggak pernah gue fans dulu. Iya. Nggak boleh ngomong bohong juga. Kalau fans itu kayaknya awalnya dari anak musik ya. Skateboard ya. California. Iya. Skate. Nah gue sekarang baru sekarang punya fans. Nggak tahu kenapa ya. Gue sepatu kalau buat gue sih pakai aja, pantas nggak pantas urusan. Karena gue mental. bisa jawab sebenarnya sebagai teman lama lo. Iya. Lo kalau punya duit, lo alokasikan buat ke sebuah daerah di daerah Cengkareng. Kagak juga gila. Bukan ke fashion. Bangga besar, Bangga Cengkareng. besar. Yang depannya Iya. kampung apa ya? Bener. Depannya kampung apa? Lo ke situ tuh. Lo Ngabisinnya yang ujungnya nggak ada wujudnya tuh. Iya. Lo mikirin duniawi. Happy sesaat aja tuh. Jadi lebih nyari hubungan spiritual. Iya. Bener, nggak mikirin duniawi. Iya benar. Saat itu kan gue masih istilah kereta, gue kan masih di lorong hitam. Istilah kereta di Bandung tuh lorong terakhir tuh. Oh gitu. Oh ke Jawa kan agak panjang tuh lorong hitamnya ya kan. Wow, kok singkat penjelasan analogi lo? Ke Bandung kan sebentar. Iya. Gue udah ketemu yang terang lagi nih sekarang. Tapi Ya makanya kalau buat fashion itu gue sebenarnya bedul juga masalah fashion nggak gimana juga dia standar aja. nggak, dia larinya Cuma kejam. gue, hah? Larinya kejam. Kacamata. Gue nggak ada sama Aksesoris, sekali sih. aksesoris. Apa? Gue nggak ada sama sekali gue. Nah, karena
Gue sempet jam. Sempet tuh. Sempet jam. Oke. Jadi kalau industri sneakers ini berkembang di Indonesia, lu tapi dukung dong? Dukung banget gue kok, dukung banget. Gue dari dulu kan emang gue suka mantes-mantesin gue dari dulu. Contoh. Jadi apaan barang yang menurut orang norak, gue pakai zaman dulu tuh. Contoh, misalnya Power Balance. Bukan. Apa ya? Dulu sepatu gue apaan sih? Gue Converse doang sih. Enggak, yang dibilang orang norak sepatu futsal. Sepatu futsal. Ke mall, pakai ke mall ya. Counter culture nih ya. Iya. Counter culture nih. Gue Antara zaman itu. dulu kayak gitulah kalau gue, cuma akhirnya kalau misalkan nggak sesuai fungsi kayaknya nggak enak juga gitu dilihatnya. Akhirnya ya udah gue pindah ke yang dulu New Balance 574 tuh zaman dulu. Iya, Tahu. Jadi apa? Iya, udah. Iya, 574 tuh yang lebih Yang teplek gitu klasik, ya? iya. Oh, ada ya deh. Ada. Lu dapet dari Dapat dari barter. Kayak gini. Bang, gue mau bokol nggak ada duit nih. zaman dulu ya. Kata lagi deh. Sprembi nih, sprembi. Bokatnya lepas. Jadi ada konsumen gue zaman dulu pemenang CS apa sih CS? Counter-Strike. Yang hadiahnya selain duit adalah nih apa keyboard nyala-nyala. Dia datang ke gue. Bawa keyboard tuh. Bawa keyboard nyala-nyala. Gue mau nambah nih, tapi nggak ada duit. Ada apaan? Nih keyboard gue nih habis menang juara CS nih. Gue bilang, coba lu cantelin dulu. Nyala-nyala nih, gue bilang. Oke juga nih, gue bilang. Ya udah, tukar berapa? Ya udah, gue punya scan. Ya udah, gue kasih. Cina nggak banyak tuh nyala-nyala. Kalau udah nyala-nyala ya. Zaman dulu belum. Itu unik tuh ya. Awal dulu. Orang itu hadiah Counter Strike. Lumayan. Karena di gamer dia. Gue, waktu saat itu ya, pas gue ketangkep aja motor gue 6 yang diambil. Sama polisi. 6 dilas tuh jadi 1, jadi panjang. Kayak odong-odong kan? Yang tengah nggak harus ngegas, yang tengah diem aja gitu pas salah. Yang ngegas yang paling depan aja, kayak sepeda sambung. Yang nginjek paling depan doang. Enggak, pertanyaan itu tadi, ada nggak pasien yang kasih sepatu? Pasien. Ada. Ya, apa itu sepatunya yang lo ingat? Apa? Itu New Balance tadi. Clark. Lebih. Yang kulit-kulit apa ya? Yoi, mantep tuh. Gue dikenal, ini sepatu Defton nih bang, kata. Yoi, Defton. Iya, benar. Dipakai sama Defton. Iya. Ukurannya lu tuh? Gue. Berarti anaknya tinggi dong? Iya, di. Siapa namanya? Masa kita nama? Tukerannya apa ya? Itu udah. 46. Terus. Sneakers banyak gue. Sweater banyak. Dari segi nilai barter, equal gitu. Ada yang gue untung, ada yang gue rugi. Tapi namanya jual gitu kan kagak ada ruginya dulu, asli. Supreme gue dulu punya 2. Supreme gue jual cuma 2. Supreme sih. Supreme. Apaan kaos? Sweater dulu. Asli ya. Iya buset, barang gue siko. Enggak, barang yang mana nih? Yang udah gue jual 200.000. Lu bego lu enggak, kata temen gue begitu. Kok Supreme lu jual 200.000? Sekarang masih ada tuh barangnya di Manggarai, asli. Supreme gue ada 2, yang transparan atau yang tulisannya mengkilap-mengkilap. Sweater. Supreme transparan. Emang ada, Sir? Ada. Jaket bukan sweater, jaket. Ada. transparan. Ada, sempat ada. Tapi gue akui sih, kalau gue di lingkungan Manggarai, lihat lu pakai Supreme keluar, apakah profesi dia? Mungkinkah ini orang Topi. beli? Topi gue yang kayak lambang Black Flag, apa itu? Yang Undefeated. Orang-orang belum tenar, gue udah punya. Yoi. Yang kayak Black Flag, gue jual cepet sama teman kita juga. Ya itu. Udah jangan. Oh, gue tahu. Udah lu bego lu. Ya, Harusnya berapa topi? Ya gue nggak tahu Tapi- harga-harga gitu. Undefeated berapa? 500.000 lah minim-minim lah ya. Masih gue. Lu jual cepet. Supreme tuh gue mau callback tuh, bukan callback, bahasa apa tuh? Buyback. Itu callback. Callback telepon balik. Kata miskol. Pick up. 2,5 deh, 200.000 anjing gue jual. Barang barter apa yang paling menggiurkan tuh? Saking dia udah ininya. Bang, gue kasih ini nih. Iya, ini dapat iPad dulu. Wah, gila. Gitu. Sampai iPad, disita semua udah. Habis. iPad apaan, coy? iPad berapa? 3. iPad 3. Oh, zaman itu. Zaman itu, udah canggih dulu. Enggak, di motor 6 juga gue udah salut sih. Motor Motor 6, enam. iPad. Lu pas punya iPad iPad 2.
Lu mau ke konter gak? CCTV atuh. Tetangga dia sih. Baru lagi tuh. Mobil nggak ada mobil? Mobil nggak sampai. Enggak tuh iPad lu sempat Motor ada yang gue tinggal loh. Motor. Di mana? Saking gue gampang itu zaman dulu gue dapet. Gue tinggal adalah di daerah Pasar Baru. Tempatnya kita nggak usah ngomong ya. Oh, gue tahu udah suara cerita. Karena itu motor nggak ada suratnya emang. Jadi pas ditanya kalau udah tinggal aja. Udah sampai sekarang gue nggak tahu tuh motor. Halal. Makanya kan ya udah gue untung juga. kalau Anda gitu, saya cerita yang gini tuh dia semangat banget. Karena emang trunya dia. Roots. Roots akar. Gitu. Grassroots. Dipanjangin lagi. Grassroots apa berarti? Rumput. Akar rumput. Akar rumput. Oh. Nah, sekarang kalau misalnya Isar bikin-bikin bantuin dong. Wah banget, gue pengen banget gue ke kota mana, gue mau bagi-bagiin nggak apa-apa deh tuh. Istilahnya sama kayak zaman dulu gue KKN. Atau lu kayak ini kali SPG, rokok jual ke agen. Biar cepet. Anjing gue pernah lagi ya. Gue pernah lagi ya kerja gitu anjing. Jadi tim leader gitu kan. Terus SPG kumpulin jual aja ke agen gitu kan. Biar cepet. Guys, SPG-nya lo apain tuh abis itu? Kagak, gue suka berteman aja jadi orang mau bergaul gitu kan. Staycation, ya kan. Rame-rame kan staycation? Iya, saya rame-rame. Iya. Aduh. Oh, iya, ntar, kapan lagi, Sar? Acara, Sar? Itu campaign-nya, Sar? Campaign-nya sih, di bulan ini nanti ada ke Bandung, penutup season pertama. Nanti bakal bikin sama Brodo, berikutnya ya nanti dijadwalin lagi. Kemungkinan ya bakal sama Asumsi nantinya. Kita tunggu deh. Ya kemarin udah sama Asumsi kan tapi? Udah, itu sebagai pengenalan. Jadi lucunya waktu ngobrol sama tim Asumsi kayak nanya nih, Sir, lu bikin itu tuh apa sih meaningnya? Pokoknya kenapa lu mau bikin itu ya? Gue ceritain tentang kayak pokoknya gue kan ada kumpulan sama Upi tuh, sama si Upi. Jadi kita tuh ngumpul di satu sekolahan punya anak-anak Westwell. Nah di sono tuh komplek ke kanan nih, ke kiri, wah kampung brong gila. Jadi kayak ada batas gitu loh yang di sini kesenjangan si kaya, sini si miskin. Kelihatan banget lah. Nah, gue ngobrol itu dan poinnya ternyata sama dengan satu apa ya kita bilang konten yang mereka buat namanya batas itu. Jadi kayak wah itu pas tuh. Nyambung sama kita. Jalan. Itu perkenalan kemarin. Gue pergi ke di Jakarta Timur tuh namanya Kampung Pulo. Itu kalau tiap tolak banjir. Itu rumah gue sempet di situ, Sir. Serius? Gue sempet kontrak di situ. Di Lu tahu nggak pinggiran? Oh, di Jatinegara ya? Jatinegara. Iya, Kampung Pulo. Gue sempet tinggal di situ. Akhirnya gue nyerah juga, gue nggak kuat juga. Karena lu mindahin barang tuh barengan sama air keluar dari gue, tau nggak? Kalau banjir. Banjirnya 2 meter. Wah, kalau banjir itu telek. 2 meter kan? Oh iya, akhirnya gue pindah kan dari situ langsung ke Citayam. Kayak zamannya Projem nih ya? Iya. Nah, gue sempet Berapa lama nih? Bentar dong, Cuy. Setahun di situ sempet. Jatinegara? Setahun, iya, Jatinegara. Sempet gaul sama anak situ nggak? Agak. Bikin grup WhatsApp. Kagak. Arisan ketika ada tuh. Kagak. Itu banjirnya ngaco sih. Boleh kan di situ. pick up buat takbiran nggak pernah? Kagak. Apa lagi? Itu mah di Manggarai udah pernah. Tapi itu keren tuh waktu gue kesono ya kan gue nanya kan gue ketemu Pak RT gitu, ketemu warga-warga gitu kan. Gue nanya. Lu pinggiran kali itu kan Persis, gede kan? plek. Iya. Kali Ciliwung kan. Gue nanya, di sini ada isu kesehatan nggak sih Pak? Yang ini maksudnya, ya paling gatel-gatel. Gue kayak, terus di sini Bapak tuh kayak apa betah gitu apa gimana? Banjir mulu. Iya. Oh kalau kita mah nganggapnya hiburan aja, malah kita seneng. Jelas. Ngeri nggak jadi? Udah pasrah ya, udah. Ada satu momen tuh gue ngeliat kayak anjing nih orang kasihan banget, tapi selalu ada momen kayak gue nggak perlu lu kasihanin. Jadi itulah waktu tiap kali gue bikin konten, keresahan yang gue cari adalah gue cuma nanya, kebutuhan lu tuh apa sih di sana? Bukan tentang kasihan ya, enggak ada kasihan karena kebutuhan mereka apa aja gitu loh. Iya. Akhirnya kebutuhan apa? Kebutuhan mereka tentang kayak tempat usaha, gitu loh. Jadi lebih yang di luar yang kita lihat malah. Tapi pas banjir lu pernah, Coy? Pernah, Dul. Gue tuh sempat ngungsi ke tempat Fana teman kita dulu. Gue karena emang banjirnya gila-gilaan. Jadi pas hujan begitu,
air yang keluar dari got itu Cepat. kenceng banget. Kayak belambir dah. Iya. Buset, lu kenceng banget dulu. Gue lari. Mindahin barang-barang lari. Ada Kenapa lu balap lah. tutup gotnya? Sampai kulkas yang terakhir. Gak bisa gitu. Lu kata Sampai kulkas yang terakhir udah segini gue. Itu barang yang terakhir gue angkat kulkas misalkan kan. Udah segini Kulkas gue. segede gimana coy lu angkat? Segini sih kecil, kulkas kecil satu pintu. Lu angkat itu? Kulkas one door aja anjing. Oh, satu beda. Iya. Tapi mungkin kayaknya gara-gara lu deh. Kok gara-gara gue? Itu emang udah pengalaman Oh, dia udah. di sana. Mereka santai, ngadepin itu tuh santai. Malah katanya Dan gue yang gerabak gerubuk baru tinggal di situ. pas banjir katanya ibu-ibu udah mulai tuh setel radio ya kan dangdutan gitu kayak jadi kayak iya lucu aja gitu perspektif lain yang kita lihat gitu dari orang-orang ini kan. Kok kita ngelihat kayaknya kayak gimana gitu ya. Kesian Kok, gitu ya, ya. kok di sana ya emang udah gue ngerasain ini tiap tahun gitu. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Udah dijadiin budaya aja udah tuh. Iya. Tapi akhirnya ada satu poin gitu ngerti gak sih lu waktu kita ngelihat mereka sesedih itu aja mereka masih bisa bersyukur gitu loh. Iya. Itu poin yang kayak paling anjing gokil. Dia cuma ibaratnya salju aja di situ. Iya, Ya, bener. makanya lu Salju aturan jangan aja. cabut dari situ ya. Gua kuat. Lu gak bersyukur. Gak bersyukur. Gua kuat. Lu gak bersyukur. Lu harus berenang gitu. Sebenarnya gue kuat. Gue sebenarnya kuat. Lu gimana sih? Lu Tapi kuat. itu. Cuma waktu itu pada saat gue mutusin pindah dari tempat itu adalah yang jaga anak gue itu pindah ke daerah Citayam. Oh, oke. Oh, pindah ke daerah yang lebih kota nih. Bukan dong, geser itu mah. Karena Ke ujung. Oh, ke ujung lagi. Enggak, yang jaga Siro ini orang yang notabene adalah tetangga gue pada saat Dari itu. dulu. Dari zaman Manggarai, gue tahu tuh. Dari zaman Manggarai. Nah, begitu dia pindah ke Citayam, gue bingung kan, Mak Siro kerja, gue kerja. Ya akhirnya mau nitipin anak ke siapa? Akhirnya gue bela-belain pindah ke Ya daerah Siro, sana. ketika lu kerja, banyak kerja, Siro suruh main dingdong aja. Oh, tua ya dia. Kan dia masih murah waktu pindah. Enggak, lagi bola aja main dingdong mulu ya. Oh, jadi lu cabut tuh. Gue cabut. Bukan karena banjir gue sebenarnya, bukan karena banjir. Tadi gua tuh Enggak, tadi karena banjir. Gitu sendiralah. Gue sempet berdoa waktu pas banjir. Kok gini Salat banget? Nggak, belum. Tapi doa. Iya, doa gini, tangan lu gini. Terus Kok gini banget gue nih sekarang. itu nanya bukan doa. Terus ya setelah itu baru gue doa. Iya, iya. Iya, kok gue Bunyinya- gini banget. Nangis Ya ya? gue lagi gini. Nangis gak? Kagak, kok nangis gue kagak. Gue kuat. Gitu. Gue selalu begitu gue ngelihat apa keresahan gue selalu ngelihat apa yang lebih resah di bawah gue gitu sih kalau gue. Jadi gue nggak akan yang bener-bener sedepresi mungkin gue nggak ada gue. Menurut gue punya masalah kayak gini. Ada orang yang lebih kayak gini daripada gue gitu sih sebenarnya. Bener kok. Tapi itu karena sistemnya nggak sih kalau menurut gue? Kayak makanya kayak gue lihat itu ya mereka ya tinggal di pinggiran. Dia mau jadi mau nggak mau. Ya kan jadi mau nggak mau kan, Iya, berarti kan ada iya. keadaan kan. Berarti kan Ada sistemnya, keadaan. Iya, sistemnya iya. akhirnya mikir, gue udah hidup seperti ini aja, gue bersyukur aja deh. Padahal sistemnya yang salah. Iya. Tuh coy. Ibarat komputer dia tuh hard disknya yang salah tuh. Bukan sih. Bukan kan dia pendata gila. Ya, harusnya nyebut data. Siapa itu namanya tuh dia? Prosesor. Prosesor. Siapa itu namanya kayak orang. Prosesor. Tapi ya begitulah ya, maksud gue ada hidup ini kayak lampu lah, kadang on kadang off, ya kan? Ya kalau mati lampu area off, ya kan? Wow. Iya. Bener kok, gue nggak tahu. Dia kadang-kadang suka ketawa gitu. Ikut-ikutan. Apa yang gue ngomong tuh kayak sebenarnya kayak omongan-omongan wali juga gue. Apa ini? Balik kelas. Paling Minum lagi dong, tanggung nggak? hidup tuh kayak on sama off aja. Maksudnya. Kadang kita on, kadang kita off. Iya, maksudnya apapun hal yang lu terima pada saat itu jangan lu jadiin acuan sebenarnya. Kalau lu jelek, ya lu rubah ke yang bagus, gitu. Kalau lu bagus? Kita tambah lebih bagus, gitu dong. Yang sudah lo petik 10 tahun terakhir dalam hidup lo. Seperti ini sekarang. Nah, banyak apanya tuh? Bandel ya. Gue bandel.
Tapi Sekarang nggak jahat, udah nggak jahat. Iya, iya. Dulu sempet jahat. Dulu sempet jahat. Dulu sempet. Bandel masih dong. Bandel masih. Lu tantang dong viewers, saya masih bandel. Iya emang gue bandel, pada tahu juga. tapi lu udah nggak jahat. Gue udah gak jahat, mudah-mudahan gue udah gak bisa jahat. Minimal, oke, gue emang masih kurang ya masalah ilmu gue ke vertikal gitu ya, ke atas. Tapi seenggaknya gue meminimalisir jahat ke orang, intinya itu aja dulu. Gue intinya gitu dulu sih. Emang waktu jahat lu pernah ngapain coy? Gua pengen tahu. Wah hancur gue, hancur. Sehancur-hancur. Paling jahat ya, paling jahat. Paling jahat. Dari tang. Ngejerumusin adik gue pernah. Seborgol sama adik gue pernah. Itu menurut gue udah totally fucking hancur sih. Itu sih udah di situ udah banyak juga teman-teman gue yang nasihatin lu, ya lu kok mau rusak sendiri, jangan keluarga lu gitu. Tapi pada saat itu ya namanya manusia ya kan, gue juga nggak bisa yang nguntungin buat gue lakuin pada saat itu. Yang enak ya, Yang kenceng ya. Punya kenceng. Cuma Bandel ya banget udah lah ini. ya, padahal ya udah sekarang kan ya udah kayak gitu. Yang kenceng. Ya pada saat akhirnya Terus pada baru gimana rasanya coy sama dia lu deh? malu. Foto dong, masukin Instagram. Malu. Di lingkungan gue lu tahu sendiri kan Manggarai kan padatnya kayak apaan. Manggarai Yacht. Iya. Gue sebajai bertujuh. Dibawa ke polsek. Bawa ya. Ada yang duduk di depan ya. Bawa ke polsek. Enggak, bawa ke Minangkabau depan tuh. Nego. Alfamidi ya. Nego ya. Nggak nego, baru di situ naik taksi. Oh, buat ke depan nih. Lah emang yang nangkep nggak bawa kendaraan? Bawa Yaris. Sedangkan gue yang tangkap berlima. Lu daripada bajai berlima. Yaris Ini kan di Yaris. timnya aja udah berlima Udah dong. kalau di Bajai itu kabur bisa dong aturan. Nggak bisa ada timnya tuh. Oh. Gue ketangkap berlima, di Bajai bertujuh. Yang silopnya satu, tukang bajainya satu. Supir Bajai gimana tuh ya? Aku tadi pagi narik. Berani juga supir Bajai nolak. Polisi kan? Iya, enggak dia cerita ke keluarganya di rumah. Oh, iya. Ada aja tadi pagi. Lu coy, pas di dalam tuh kan berdua sama dia lu nggak bobol tembok. Terus sampai ada buat lorong gitu. Kayak goblet jebret. Prison break anjing. Prison break. Lu nggak bikin peta dulu apa gitu? Rencana melarikan diri nggak ya? Wrong is wrong menurut gue. Salah adalah salah. Ya menurut gue lakuin aja ya. Dari tadi nggak lu bakar-bakar 10 menit ada di sini. Bakar dulu dah. Lu bakar dulu, kan lu kagak beres ceritanya. Iya. Tapi berarti lu yang paling jahat pokoknya cuma karena lu ngejerumusin keluarga lu tuh coy. Iya, parah gue. Gue sih dulu udah pernah ngomong, tapi silakan dideskripsikan sendiri ya. Semua kejahatan gue udah kok, kecuali ngebunuh. Oke. Nah, sisanya lu pikirin dia iya. Jujur. Pernah. Dah, tuh. Nyolong coki-coki ya? Enggak nyolong udah, jujur nyolong. Udah. Kok bangga? Kan lu mah bangga, gue cuma nanya, lu kan nanya, iya apa tidak kan jawabannya cuma iya. Iya betul. Lu harus udah sih, gitu. Udah sih, udah sih. Nyolong udah nyolong. Udah. Ini berarti zaman-zaman wakas gitu ya? Oh parah, parah. Itu kalau pas wakas gitu. Enggak, tapi bukan karena wakas saya sih. Lu tahu kan kalau zaman itu kan emang hyperaktif kan, kalau Iya, misalnya iya. gitu kan, gue bawaannya, sampai ke Cianjur gue. Kan itu emang Beras, kan? kampus lu. Iya sih. Iya, kamu bisa di Kamu Cianjur. Cianjur. Iya. Supaya lu cepet Ya, lulus. sekelas sama Harvard. Yang gue colong sebenarnya juga nggak manfaat juga sebenarnya. Kayak gembok. Iseng dulu, iseng. Begal lu dia belum begal. Begal nggak pernah gue. Gue nggak pernah begal. Malak iya. Malak, Begal sih ya zaman sekarang ya. Zaman dulu malak. Malak udah. Udah sih gue di semua kayaknya ya. Kecuali ngebunuh tuh ya. Tinggal ngebunuh. Gue nggak mau sih. Udah. Jangan. Gue Kalau tim air aja ya, Ser ya? Gue. Iya tuh. Kagak. Semua. Sekarang Sekarang kalau gue sekarang Air aja. sekarang mungkin. iya. Daerah. Di luar itu nggak ada Nggak gue. ada ya. Memang gue clean sampai event sekecil ganja deh. Iya. Sama. Ganja nih, jadi gue dulu tuh inget gak sih pernah lihat LGN, legalisasi ganja Nusantara. Dira kan. Dulu tuh kayak wah menggebu-gebu gitu. Wah ini bisa legal. Tapi ada satu poin ya. Akhirnya gue bilang gini, LGN itu
campaign-nya katanya adalah membicarakan yang besar, ganja buat apa, buat contohnya ya buat tekstil, hem, terus kan buat bahan bakar, obat, medicine. Tapi gue nanamin di diri gue, kalau lu nggak bisa ngorbanin satu hal yang kecil, lu nggak bakal bisa ngomongin yang besar. Jadi gue harus berhenti ganja kalau mau ngomongin yang lain. Jadi gue ya itu. Kalau lu pada yang masih, gue nggak tahu ya dia lagi pada masih ngegele apa enggak, coba kalau lu masih ngegele ya lu nggak usah ngomong jauh-jauh lah, berhentiin dulu yang kecil. Jadi gue sampai sekarang pun ngegele pun nggak. Jadi gue benar-benar alkohol doang. Kalau lu coy? Gue juga enggak. Air doang ya? Air aja gue. Kalau dia? Enggak mau. Udah nggak ada keterusannya kok. Maksudnya kok zaman dulu gue. Vibes-nya juga nggak enak ya? Iya, gue nyikat sekarang nih. Gue mau kemana gitu? Ini bener juga sih. Gue mau kemana kok zaman dulu? Gue Senin sampai Sabtu udah pernah gue ke klub. Senin jam 4 subuh gue pernah ke klub. Padahal tuh jam-jam total sepi tuh. Gue rekor 10 hari nggak pulang rumah tuh di dalam rumah. Dia juga di Pelita Harapan lulus. Uang bapak habis. Dia nggak selesai kuliahnya. Bandel. Parah. Cianjur Saster. Di bos suruh kecil aja nih. Dari UPH aja. Dari UPH Cianjur. Surya Kencana. Kalau itu Surya Kencana. Gunung Jurang aja. Ke Surya Kencana. Kulit tau nggak apa kampusnya dia? Angklung. Anjing keren. Iya, kalau cabut bukan ke coffee shop atau apa, ngeliwat di sawah. Tapi gue punya pengalaman karena tuh tentang angklung. Dulu gue kan hobi giting ya. Giting nih sama temen gue, adalah satu temen gue. Orang kaya nih dari zaman dulu tuh udah kenal eBay. Giting. San, beli nggak nih? Di eBay. Beli cepret. Berapa nih? Angklung. Oh iya gue udah, wah keren. 10 menit kemudian gue baru sadar, angklung bukan dari Indonesia ya? Kenapa di eBay anjing? Tuh, kalau kebanyakan tuh. Beli di eBay. Angklung di eBay. Harganya berapa itu di eBay saat itu? Mahal. $40 sekitar 600.000. Tapi 600.000 saat itu tuh kayak, lu bayangin aja Nike SB saat itu harganya 800.000. Iya. Gila itu makanya gue anjing ngakak banget tuh kalau digomongin sama sekarang. SB apa SB-nya? Ya SB skateboard. Kaki gemuk ya? Kaki gemuk. Dia kayak sama dang, hampir sama sama dang. Cuman dia di pipi lebih tebel. Iya, Karena kan dia buat beki. Iya. Dik, kenapa lu capek akan keadaan ini? Makan hidup. Tapi lu pertama kali tahu figur Ihsan dari mana? Dari lu sih sebenarnya. Dari sosmed. Tapi kan bener pernah ketemu di kantor Urban dulu. Kantor Ruben pernah. Lagi main tuke. Oh, Di ini tuke sampai FIFA ya? Tuke. Sar, lu sama Kemal tuh bikin apa sih? Dulunya gue konten bareng. Konten bareng, iya benar. Kemal Palevi? Iya, dulunya konten bareng. Justru yang nyeburin gue ke YouTube dia. Oh. Tadinya gue nggak mau. Diajak-ajak sama dia. Kemal sekarang bikin Katanya lu bikin musik sate-satean Usaha. Oh dulu banget. Usaha dagangan. Iya, dia bikin apa ya, Indomie. Oh, Indomie. Sebulan bangkrut. Iya itu gue tahu tuh. Iya. Jelas dia Di kayak mana? anjing. Di mana? Dekat rumah gue ada. Jakarta Barat deh. Iya, jelas tuh orang memang tuh anjing. Enggak lah, udah enggak usah kalau Kenapa ya sebulan bangkrut? enggak jelas. Enggak jelas pokoknya. Dianya nggak mau ngurusin. Ya dia nggak mau ngurusin lah, datang suka-sukanya gitu dah. Ya udah biasa dah kalau Kemal mah. Suka-suka dia aja, yang coba dia sama Tuhan yang tahu deh pokoknya mau ngapain. Tapi usaha makanan emang kita yang punya usaha harus incas langsung sih. Iya benar. Karena gue buka nasi padang zaman dulu udah 2 kali di tempat yang berbeda, yang satu perkantoran, yang satu umum. Gagal. Gagal dibilang gagal, enggak juga, impas. Impas ya. Oh, balik modal. Iya, tiap hari cuma balik modal. Tapi usaha makanan itu susah loh menurut gue. Iya itu, Karena ada basinya. Iya. Bukan Satu itu. Mesti ada apa ya, hoki-hokiannya sendiri ya. Enggak, lu nggak pakai bahasa Padang kali? Enggak, gue pakai bahasa. Enggak juga anjing, masa ya? Apa dah? Oh, bener lah. Dia pakai banjo deh. Enggak. Oh kayak gitu mah kagak. Enggak, tapi kalau lu bercerita bisnis, gue udah pesimis duluan sih. Finansial lu kepake. Bener nggak? Mungkin makanannya udah enak, feng shui udah bagus. Alokasi budget untuk enggak, yakin. Itu enggak. Maksud? Itu enggak. Yakin lu. Dikit lah ada. Ada nggak? Tahun berapa itu? Iya. Lu sempet buka restoran Padang? Iya. Gue baru tahu. Emaknya. Emak gue. Oh.
Tapi itu kayak jodoh-jodohan kalau menurut gue tuh ya makanannya. Ada Iya. yang orang tiba-tiba bikin kecil, bas meledak Pecah. gitu. Ada. Awal kan di tempat umum, kedua tuh gue di perkantoran Sangrila itu tuh di belakang. Masuk aturan lu Oh, dengan keadaan sekarang coy, misalnya dicampurin menunya, misalnya kayak paru boba. Nyambung. Kok paru boba ya? Tapi coba. Gulai Fusion. gulai otak maca. Iya. Coba. Gulai Nggak otak ada yang maca. beli. Ayo gabungin, gak tau lah. Coba, bener. Fusion ya, fusion. Misalnya tunjang red velvet. Betul. Iya lu cross. Iya lu cross sampai sekarang. Tapi bener, itu bener. Yang mana? Yang mana bener? Yang fusion apa ya? Yang fusion bener. Tuh kan. Iya. Udah paru boba besok lu bikin. Lah, Tapi nggak nyambung anjing ke paru-paru. Ikan dari tadi udah 5 menit itu lu tadi. Paru Tapi bener. Boba apaan? Boba lembek kan boba. Makanan Padang favorit lo apa ya? Menunya? Dendeng. Dendeng. Dendeng batoko. Enggak basah gue. Oh basah. Kalau gue gulai otak sama paru kering. Gue standar sih ya. Rendang paru udah. Gue rendang paru gue. Lu apa lu? Tunjang gue. Lu tunjang lu tunjang ya. Terbaik tuh. Tunjang bener-bener. Serius banget tapi kalau makan tunjang tuh. Iya, fokus Mesti- banget iya, kan ya. mesti serius banget. Apalagi yang pala takap tau nggak lu? Pala apa? iya, kakap. Iya serius Merah, banget iya. tuh. Kalau lo, walaupun daerah itu susah makan ya, karena nggak nafsu kan. Nasi padang rasa tai. Oh udah enak tuh ya. Super enak. Emang lagi nggak nafsu aja. Gue takutnya nyokapnya bikin pizza padang gitu kan. Lakunya gara-gara di pulau lagi hal gitu kan makan kontol gitu. Kayak tai. Terus yang lain anaknya aja nggak suka masakan ibu. Ternyata lu nggak boleh begitu dah. Nggak boleh. Itu usaha keluarga. Enggak lah. Rasa tai nih. Dari dapur ada yang teriak gitu kayaknya. Tapi lu mungkin Enggak, gue gak pernah makan dia. Padangnya nggak heritage kali, nggak yang true gitu kan. Biasanya kan ada susunan kotak-kotak pakai kertas kado tuh depan. Yang piramid, biar piringnya piramid. Lu ada ini nggak foto yang orang pakai baju polisi atau tentara di dalam balong? Harus yang Padang banget. Itu masih mending daripada Public di figure ruang datang tamu. gitu ya? Iya. Daripada di ruang tamu, kenal juga kagak tuh. Masih ngaco ya. Apa bedanya anjing? Naruh presiden aja mau wakil. Itu udah paling up ya. Kenapa harus loreng? Tapi kalau ngomongin sepatu ya, secara menurut tuh sepatu yang paling jelek tuh apa sih? Sepatu yang paling jelek. Desainnya ya. Desainnya. Waduh anjing, sepatu paling jelek. Ada. Agak berat deh. Nggak, bukan jelek kali, nggak sesuai sama lu Iya. lah. Selera lu lah. Enggak, yang jelek banyak jelas. Satu, paling jelek. Iya. Ada ini cuy, ada Adidas bikin sepatu dari konsepnya dari boots cowboy. Oh iya? Jeremy Scott, inget gua. Jadi misalnya teman yang aneh-aneh sih. Iya, makanya gue kayak kayaknya enggak deh. Enggak tuh gue. Gue enggak. Kan tuh. biasanya kan sayap-sayap tuh. Iya, yang sayap-sayap. Nah, ini boots cowboy, boots cowboy. Hanya gue kayak apa anjing. Tapi gue demen tuh Adidas kan collab sama Duff Beer yang Homer Simpson. Iya, Padahal ada. Duff Beer-nya nggak ada. Nggak ada, benar. Cuma fiktif, di collab-in anjing keren tuh. Lu apa ya coy, sepatu yang jelek banget menurut lu? Gue pakai si cocok kali gitu, coba. Nggak jelek deh. Nggak pantes. Iya nggak pantas buat lo. Semua sih ya. Iya. Nggak pantas semua. Gue seumur hidup nggak pernah pakai Nike gue. Masa? Kenapa? Pernah Yang ya. kemarin tuh Nike, zaman-zaman yang Mana? Mana? lagi di project ada tuh Ada gue Nike nggak pernah. warnanya abu-abu. Itu New Balance. Oh, New Balance ya? New Balance. Sebelum Nike itu apa lu? karena lo anti. Nggak anti, cuma kayak nggak pantas gue. Kenapa? Gue Adidas gue. Anaknya Adidas. Aduh lu pakai Nike Ninja lu? Nggak pernah. Nggak pernah? Yang depannya ada gini. Ada selipannya gini. Pernah enggak Nike? Pernah, emang? Pernah zaman Adidas kayaknya. Seinget gue ya. Tapi ada Oh pernah, Nike Running. Abu-abu. Iya. Itu Ingat pernah. gue, ingat. kalau gue ngerasanya gue nggak pernah pakai Adidas. Mau ya? Karena Adidas tuh bola banget. Bener nggak sih? Oh. Kayak sepak bola banget tuh. Culture-nya bola, Ada ya. aja kayak basket tuh kayak Nike banget gitu ya.
Kobe Adidas Kobe. Nike lah dulu Awalnya nggak tahu ya. Dan gagal kan akhirnya. Oh iya gagal ya awalnya? Iya gagal. Tapi jadi salah-salahin. Pemain Adidas yang cedera duluan cepet. Gilbert Arenas. Bukan. Tracy McGrady. Nah, T-Mac T-Mac. kan T-Mac gue sempat punya. Iya. Lu Sepatu punya T-Mac punya gue. Tracy McGrady. belinya saya. dari hasil apa tuh? Enggak, itu sebelum. Sebelum. Itu sebelum. Tracy McGrady All Star 2000 tuh. Yoi bener. Kasian dia. Dan dia salah satu pertama sepatu basket salah satu ya, yang pendek ya, lokat ya, Iya, di bawah lokat. mata kaki. Oh, Emang iya? Dia ada yang tinggi juga. Ada yang Ada yang tinggi, gue tinggi. tinggi. kan biasanya kan tinggi kan Enggak gini sekarang, buat nggak ankle ya? samping. Buat nggak ankle kan? Iya. Yang kayak superstar terus kesini. Iya benar-benar. Oh dia sekarang segini doang. Sekarang mah udah macam-macam. Banyak sekarang mah. Enggak, si Tracy McGrady segini doang. Iya, dulu iya. Apa segini nih? Kayak selop di sini habis. Slip on. Putusin di sini. Slip on. Pengantin Padang. Ada ujung tipis. Gue gedek banget kalau misalnya kawinan disuruh pakai ini, pakai selop pasti nggak ada yang muat selopnya. Iya, Iya? itu tuh. Itu gue mau protes juga sih tuh sama produsen-produsen itu tuh. Apa gimana? Maksudnya pelaminan lah sama yang toko yang bukan skating tuh nggak pernah muat tuh gue sepatu gue tuh. Toko skating. Lu emang main? Waduh kena. Wah, udah bentar lagi nih. Udah deh, kita nyerah deh. Nggak ada yang pernah muat gue kok. Lu kapan terakhir main skating? Nggak pernah makanya. Berarti kan kenapa lu tahu itu nggak muat? Gue nyoba, gue udah turun tuh zaman TA dulu. Tahun anggrek. Yang habis jumpa sama Rico, yang nyanyi Kristen itu. Ada gue lagi begitu di sini. Kagak anjing. Masa emang gue ke TA itu doang, kagak lah. Sama siapa? Dulu ada lah. Cewek. Iya, nggak tahu, lupa gue. Bokul apa? Kagak lah. Oh habis dari ini ya? Habis sih nama prostitusi yang di Grogol tuh? Iya anjing. Apa? Wiyaka Bukan. Medika. Medika. Iya dari situ lo ya? Agak, gue nggak pernah gue kayak gitu. Medika masih ada nggak sih? Masih. Nggak tahu. Masih ada? Masih ada itu gitu. Berapa sekarang ya? Masih tahu gue. Tahu. Berapa coy? Lu mau join? Berapa coy garanya? Nggak tahu gue, gila. Dulu pay gue. Ya cuy, yang dulu gua anterin dulu. Yang gua dulu, bro banget sih Wanda. Gue rada kesel. Karena Skatepark yang dulu prostitusi. Iya. Apa namanya? Kajot. Kali jodoh. Jodoh. Anjing gitu ya. Nggak bisa lagi nih, ngewe 70.000 nih. Ada gitu. 70.000 telak di situ. Enggak. Lu tahu karena Gue kan survei, gue kan ada tim survei. untuk apa Ngapain survei itu? Buat apa? survei? Buat media atau buat apa? Lu pernah apa? Buat apa? coba? Buat Gue bikin pribadi. menu aja. Apa? Buat bikin pribadi. menu harga. Terus datang kok survei ke sana? Iya, gue cuma mau tahu di situ jual berapa. Jadi kalau prostitusinya segitu, lu bisa tahu harga setnya berapa gitu ya? Bener, enggak maksud gue kalau orang yang bisa nerima segitu, gue bisa memperbaikinya gimana ya gitu. Mau perbaiki nih. Akhirnya lu coba gak? Kan kalau kawinan enggak. tes food tuh. Enggak, gue nggak coba. Karena? Gue nggak pernah tempat-tempat gituan gue. Nggak pernah. Bohong motor lu hilang. Lu gitu sih. Tapi kalau ngomongin prostitusi tuh ya, bener Jakarta Barat tuh ya, kalau lu mau ke Kajot, Oh depan, dikit tuh Jakarta Barat nih. Prostitusi Jakarta Barat. Ya, sebelah ya, kiri. terus sebelah kiri tuh kalau depan Kajot di kiri. Itu ada istilah ini men. Dulu gua nggak ngerti sih, tiba-tiba di kiri-kiri jalan tuh ya gelap-gelap gitu, banyak kardus-kardus gitu cuy. Iya. Terus Dia pernah. Yang di Manggarai, gue mengiyain salah sih. Emang gue yang di Manggarai sebenarnya. Yang di Manggarai jujur lu. enggak, tapi ada satu poin gua akhirnya ngeliat ada cowok ada cewek dalam satu kardus. Ngerti nggak lu? Iya. Dalam kardus. Dalam kardus itu akhirnya gue sebut Ngewe. di sono ngedus, ngewe di kardus. Oh. Asli ada cuy prostitusi kayak gitu. Udah. Udah. Kan di deket Taman Lawang mau ke Manggarai ada di rel. Nah, sayangnya dia tuh di kardus, tapi masih ada bubble wrap. Jadi berisik. Kotak. Lo
berapa kali dah waktu yang? Nggak pernah. Kalau dalam kardus kaki setengah kelihatan kali ini. Dikit tinggi. Tergantung tinggi. Kok lu tahu kalau saya Kan kardus gue suka nge-survey aja. Gue lihat. Buat harga itu. Iya. Buat harga tuh, Bang. Iya, buat menu. Panas kali itu ya. Itu harga berapa tuh yang di kardus itu? Gocap. Tahu sebut lagi. KFC panas besar itu. Tahu. Super besar satu tuh. Wah, ngaco sih kok itu sih ngaco. Karena? Gue pernah nganterin temen gue sih. Nganterin doang. Iya, dia cerita ke gue, gue nganterin ngedropin. Oke, itu lo balik lagi. Pas Apa kata cerita, temen lo apa? Baikin aja matanya dia. hilang satu. Hah? Nggak ada matanya itu cewek satu. Di situ. Masih kayak begitu. Itu lagi tema Halloween apa gimana? Enggak, emang nggak ada, Sar. Jadi Oh, di situ emang yang ngaco-ngaco sebenarnya. Anjir sih parah sih makanya. Nah, lu Kacau. saat itu yang lu dapet? Gue nggak dapet, kan gue nggak pernah. Jadi di sana bentukannya udah beragam deh. Ngaco. Lu nggak. Ada yang tinggi 2,5 meter. Yoming. Tiba-tiba sama Yoming. RM nggak punya gue, nggak pernah punya anjing M. Duit dari mana? Kayak sampai mati susah tuh gue nyari. Optimis Tom, kita cari duit.